Bagian Shalom para siswa dan Bapak Ibu guru yang suaranya? tergabung dalam Zoom. Belajar adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Untuk sebagian kita, mungkin kata belajar membuat kita bosen, membuat kita tidak mood. Apapun perasaan kita, belajar merupakan bagian dari proses kehidupan kita, dari dilahirkan bahkan sampai sepanjang umur hidup kita. Belajar itu bisa kita peroleh dari manapun. Kita bisa belajar dari berbagai hal, pengalaman hidup kita, melihat peristiwa yang ada dalam hidup, dimanapun dan dari siapapun. Dilakukan secara sengaja, terformat dengan baik, dan terencana, maupun tidak disengaja dan juga tidak terencana. Saat ini adalah waktu yang spesial untuk para siswa belajar, karena sekolah sudah merancang secara sengaja melalui program Workshop Life Skill kedua dengan nama Vehicle, Creative High Innovative Capable Leadership, yang memiliki tujuan agar kalian para siswa memiliki skill untuk beradaptasi, menunjukkan kemampuan menghadapi tuntutan dan juga tantangan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih-lebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Vehicle saat ini adalah vehicle dengan menjalankan 9 jenis life skill yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu panitia untuk kalian pilih. Nah, dengan memilih, diharapkan kalian bisa dengan sungguh-sungguh mengikuti setiap sesi dengan serius. Harapan kami dengan mengikuti setiap sesi ini, kalian memperoleh skill sesuai dengan minat dan bakat kalian, dan kalian juga mampu mengembangkannya menjadi prestasi. Fasilitator, pelatih adalah para profesional yang memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing, baik dari alumni, juga siswa SPAK Penabur Harapan Indah, serta selebritis. Sangat sayang jika kalian abaikan sharing mereka. Karena itu, ikuti dengan semangat, dan saya percaya kalian para siswa bisa menggunakan kesempatan ini dengan maksimal. Ikuti dengan baik, perhatikan, pahami, dan cobalah untuk diterapkan. Terus latih dirimu dan wujudkan itu menjadi prestasi bagi kalian. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada para fasilitator yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi skill dengan para siswa dalam ruang Zoom ini. Sukses dalam karir Anda masing-masing dan teruslah menjadi berkat bagi generasi muda dimanapun. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman panitia. Semangat selalu ya, Tuhan memberkati. Akhirnya kami ucapkan selamat belajar. Jadilah pembelajar yang hebat. Selalu semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, boleh kali BC kita kasih applause, kasih reaction-nya. Kita kasih reaction ya teman-teman, reaction tangan. Itu tadi adalah sambutannya kepala sekolahnya Semak Kaki. Asik banget ya kepala sekolahnya ya BC ya. Gaul abis kalau kata orang. Mantap. Sekarang BC, kita mau lihat dulu vehicle. Tadi BC bilang kan ini udah yang kedua di tahun ini ya BC. Benar. Udah yang kita kedua intip nih. dulu, yuk kita intip dulu kreatif, high innovative, capable, and leadership-nya. Shalom para siswa dan Bapak Ibu guru. Nah, kita ngintip nih BC ya, nanti di akhir acara itu akan ada 4 hadiah menarik untuk yang bisa jawab kuis, tapi apa tuh tapinya tuh? Apa tuh? Kita hanya akan mengumumkannya kalau Kakak Eca-nya langsung nyebutin. Jadi siap-siap ya teman-teman ya, partisipasi aktif dari teman-teman. Itu nanti Kakak Eca juga akan pantau lirik semuanya. Pastiin 4 hadiah hari ini meluncur buat semua yang ada di sini. Gitu ya BC ya. Benar banget Ibu. Aku pengen dapet nih. Nah, hello, nanti tergantung Eca-nya dong. Oke. Nah, teman-teman dan BC, kita ini kan belajar ya kan. Kita mau menunjukkan bahwa ketika kita sedang bersama-sama dalam sebuah kegiatan di ruang Zoom ini, kita mau selalu mengucapkan kata-kata yang sopan, baik secara lisan maupun secara tulisan ya teman-teman ya di chat Zoom kita. Sehingga karena kegiatan juga direkam, maka kita bisa terus menunjukkan nilai-nilai yang baik ya kan BC ya.
untuk betul teman-teman yang lain semuanya, sehingga suasananya tuh emang bener-bener kondusif banget buat kita belajar, seru tapi santai. Gitu ya BC ya? betul. Jangan lupa kita harus selalu mengutamakan yang namanya sopan santun. Itu penting banget teman-teman. Oke, mantap. Jadi teman-teman yang lain yang belum bergabung dengan Semak HI, kalau nanti pengen gabung, pengen kepo, pengen nanya-nanya tentang Semak HI, boleh banget BC nanti di di sini ya. Ini adalah kontaknya kita. Boleh telepon, boleh juga ke email, boleh juga ini IG kita ya. Tadi BC udah share @semakpenabur HI. Jangan sampai nggak follow, biar foto Di screenshot dulu teman-teman. Yang Ayo di penasaran screenshot langsung dulu. screenshot. Langsung Oke. screenshot. Sebelum nanti kelewat. Atau kalau enggak nih langsung sekarang ambil IG-nya set. Nah, ya kan? Langsung deh. Follow aja. Follow aja, nggak usah ragu-ragu lagi. Di situ udah banyak banget informasi tentang Smart HI. Tadi cerita tentang Smart HI BC panjang kali lebar sama dengan banyak. Nggak ada habisnya. Betul. Sama kayak yang kita mau omongin sekarang ini, teman-teman. Ya nggak sih? Tapi nggak seru. Kita kasih hitungan ketiga, teman-teman semua buka kamera dulu, baru kita panggil Kak Eca yang udah ada di tengah-tengah kita semua. Oke, yuk BC, yuk. Aku udah nggak Ayo teman-teman, on cam. Silakan. Teman-teman udah on cam belum? Masih banyak yang belum nih, Bu MT, BC. Oh, belum. Ayo dong teman-teman yang cepet. Iya nih masih. Yuk. Udah. Kak Eca mau muncul, yang muncul pasti Suharjito. Kita mau manggil Kak Eca ini loh. Teman-teman makanya cepet buka kamera, cepet. Ayo. Buka kamera. Belum masuk ya? Eca belum masuk ya? Udah dong. Udah. Kak Eca justru udah nggak sabar, Pak. Iya. Udah nggak sabar mau bagi-bagi ilmunya sama kita di sini. Nih, teman-teman yang pengen ngeliat Pak Suharjito, ini dia ketua panitia. Saya baru ngangkat-ngangkat drumnya Kak Eca jadi telat masuk. Ya ampun, pantesan. Waduh. Oke, teman-teman silakan dibuka Eben Jefontius ya. Eben Jefontius. Oke, good. Thank you banget. Yang udah buka, thank you banget. Oke. Dalam hitungan ketiga, BC, please welcome. Eca Sumantri. 1, 2, 3. Halo Kak Eca. Kak Eca. Halo, bisa dengar? Bisa. Dikit kali volumenya, dikit lagi Kak Eca. Alright. Aman ya? Hai Kak Eca, apa kabar? Wah, Kak Eca di studio ya? Iya, ini di studio pandemi. Oh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru, teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Selamat siang Kak Eca, sehat-sehat juga bersama keluarga ya di tengah pandemi ini ya. Amin. Boleh cerita kali Kak Eca dikit ya, kepo-kepo lah aku, boleh nggak ya Kak Eca ya? Lagi musim pandemi gini, gimana tuh kegiatan main dramanya? Kan lagi nggak ada panggung, gimana dong? Puji Tuhan, sebetulnya ada beberapa kali panggung tapi memang tanpa penonton. Jadi kami manggung Tanpa penonton? entah itu streaming atau di record dulu lalu baru ditayang. Oh gitu. Beberapa kali. Kemarin juga ada salah satu singing kontes, penontonnya hanya boleh kerabat atau anggota keluarganya gitu. Jadi tidak Mantep terbuka untuk banget tuh, mantep banget. Namun selebihnya ya aku banyak kerja dari rumah nih, dari tempat ini. Untuk rekaman, untuk konten, untuk mengajar semua dari sini. Wow. Jadi pandemi itu nggak menghalangi kakak untuk terus berkarya dan berkreasi ya? Halo Kak Eca. Nah, ini harus teman-teman doain nih supaya signalnya lancar nih. Oke, siap. Kalau ngomong soal sinyal, kalau lagi masa pandemi gini, emang itu dia tuh pemeran utamanya tuh. Ya, udah kayak dewa di segala webinar kita nggak sih Bu? Segala webinar kita. Oke. Tapi tadi aku dengar pertanyaan Brian, nggak menghalangi ya? Ya puji Tuhan enggak ya. At least buat kita sebagai musisi, enggak lah, nggak boleh menghalangi. Buat bidang lain mungkin terhambat, buat kita sih enggak. Ya makanya jadi musisi. Mantap banget, nggak boleh menghalangi, garis bawahi loh. Jadi pandemi itu nggak boleh jadiin alasan untuk kita jadi nggak kreatif, kita jadi nggak berinovasi ya kasih Kak Eca. Terus karena kita menikmati sehat yang juga asalnya dari Tuhan,
Makanya sehatnya jangan dipakai buat rebahan doang, ya kan? Bener banget Bu, aku tuh sempat awal-awal pandemi kalau lagi nggak kerja, aku banyak tidur gitu dan akhirnya badanku sakit-sakit. Jadi teman-teman jangan jangan banyak rebahan, banyak gerak. Itu udah langsung ya. Ini sakit Kayak aja udah langsung cerita. Oke teman-teman, di sini nggak ada dong yang kau berbahan. Kalau kau berbahan pasti nggak muncul di sini ya nggak sih, Cek? Bener banget. Di Pasti sini nggak mah nungguin Kak kita Eca. mau sama-sama kulik ilmunya Kak Eca. Kita mau Mantep banget. ambil ilmunya Kak Eca. Kak Eca pasti nggak keberatan dong kalau sharing-sharing siang hari ini ya Kak Eca. Enggak, aku seneng banget. Aku udah sempat share kemarin kan. Aku berharap teman-teman banyak tanya. Please, aku butuh tahu kebutuhan kalian apa. Jadi banyak tanya, banyak discuss. Aku pun masih belajar ya. Jadi sama-sama belajar kita. Tuh kan, saking humble-nya ya Kak Eca. Sampai ayo teman-teman kasih pertanyaan ke Kak Eca, bukan karena Kak Eca jago, tapi juga karena Kak Eca pengen juga belajar dan pengen tahu dari teman-teman semua. Ingat ya, di samping belajar ada 4 hadiah. Kak Eca udah siap dong? Siap. Oke, mantap. Silakan Mbak Brian, langsung cus aja kita kasih ke Kak Eca. Oke. Let's go. Maka boleh minta akses. Oh, udah diberikan. Thank you. Kita bisa mulai ya. Silakan Kak Eca, udah gak sabar Silakan. banget. Aku dari tadi dengar banget Ibu dan semuanya encourage untuk buka layar. Jadi teman-teman please buka yang lagi siap mukanya, yang nggak lagi ijo-ijo dibuka ya kan. Kecuali kalian lagi pakai skincare ya janganlah nanti ganggu. Ini kita screenshot loh, foto bareng sama Kak Eca loh. Kapan lagi loh? Naik ke IG. Biasanya gitu Bu, kalau aku pelayanan tuh pas udah ending, pas foto bareng baru pada buka semua ya kita kan. dari awal sampai akhir loh harusnya loh. Karena Kak Eca juga on cam terus-terusan. Ayo guys semuanya. Iya. Kalian keren-keren Ingat, banget. aku kangen banget bikin event onsite. Jadi teman-teman please obati kerinduan kami untuk ketemu kalian. Oh ya ampun Kak Eca. Gila kalian merasa tersanjung banget ya sih seorang Eca Sumantri berasa bilang kangen banget, pengen banget belajar sama kalian. Udahlah jangan buang-buang waktu, buka aja kameranya. Gak ada yang salah dengan kamera kalian kan? Cus. Oke silakan Kak Eca. Oke, thank you. Nah, aku akan paparkan dulu beberapa materi di awal. So, aku berdoa Tuhan temanya apa ya? Karena aku tahu teman-teman di sini kalian passionate banget sama musik. Tentu semua musisi dong. Sebelumnya aku mau nanya dulu siapa yang musisi, please angkat tangan. Tangan beneran, jangan tangan virtual. Yang ngaku nggak bisa main musik seumur hidup. 3, 2, 1, angkat tangan. Alright. Oke, aku bisa simpulkan di sini kalau nggak musisi, setidaknya yang pengen punya pasangan musisi ya. Oke, kita bisa belajar sama-sama ya, nggak masalah. So, responsibility. Aku kasih tema ini untuk teman-teman semua, untuk aku pribadi juga. Sebagai pembuka ada salah satu quote yang sangat menggugah hatiku. The price of greatness is responsibility. Jadi kalau kalian mau jadi hebat, apapun itu harus tanggung jawab. Nah, buat saya gini, bermusik adalah salah satu anugerah terindah. Jadi kalau ada yang bilang musik haram sini, suruh ketemu saya, kita ngobrol baik-baik. Karena sejatinya Tuhan yang memberikan musik, Tuhan yang menciptakan musik. Demikian juga dengan bakat, talenta yang kita miliki. Nah, ini yang paling penting, ada tanggung jawabnya. So, at least teman-teman sadar dulu, harus ada tanggung jawab. Nah, siang ini kita akan belajar banyak tentang teknik, sound, dynamic, dan semuanya gitu. Tapi garis besarnya adalah semua itu akan menuntun kita untuk punya tanggung jawab yang lebih besar. Itu yang paling penting. Nah, specifically drummer. Karena temanya kan drum. Tapi tenang, kita nggak akan bahas hanya tentang drum. Saya akan bahas tentang arrangement, tentang musik secara keseluruhan. Tentu saya juga masih belajar, jadi please kalau ada pertanyaan kita bisa discuss. Specifically drummer adalah pemimpin dalam sebuah tim. Saya sudah sering jelaskan ini dalam klinik-klinik onsite saya bertahun-tahun yang lalu. Tapi misalnya teman-teman ada yang bingung kenapa? Karena drummer adalah jantungnya. Jadi kalau kita bicara tentang dinamika, tentang tempo, drummer itu punya peranan yang sangat besar. Yes, dalam berbagai kebutuhan, mulai dari pelayanan di gereja hingga jadi music director para penyanyi terkenal. Tentu nggak selalu drummer. Music director banyak basis, gitaris, keyboardis, bahkan orkestratornya gitu. Tapi tetap drummer itu adalah pemimpin yang sometimes tidak terlihat. Menguasai beberapa. Eca, suaranya terputus-putus Eca. Halo Kak Eca. Halo Kak Eca. Ya beginilah Bu, kalau misalkan kekurangan ya, kalau misalkan kita ngadainnya online. Semua Halo? itu, yes, Kak Eca udah tersambung kembali. Kak Eca tadi sempat hilang Kak Eca. Oh Kak Eca Halo. hilang kembali. Halo Ya, Kak. halo Kak Eca. Halo, bisa dengar lagi?
Oke, Bisa, aman. aman. Oke, lanjut, Kak. I'm so sorry. Ini dari kemarin nggak pernah ada gangguan nih. Tiba-tiba kayaknya agak demam panggung ketemu penabur harapan indah wifi-nya. Semangat, Kak Eca. Oke. Kita juga nggak sabar banget sama Kak Eca. Tadi sampai mana penjelasannya? Bahwa si drummer itu adalah leader yang nggak kelihatan. Yes, drummer adalah pemimpin yang tidak terlihat. Terima kasih Bu. Jadi sebagai drummer penting banget untuk kita menguasai banyak aspek atau materi wajib. Teman-teman murid onlineku. Jadi aku selalu encourage mereka untuk latihan tempo. Nah, latihan tempo ini bisa sangat membosankan kalau kita nggak ngerti tujuannya. Tapi misalnya kita ngerti, kita akan dengan senang hati berlatihnya. Oke, dengeran? Aman. Aman, Oke. kedengeran banget. Iya. Jadi ini ruangan yang tadi aku ceritakan studio pandemi. Jadi banyak banget rekaman online service di gereja. Aku rekamnya dari sini. Puji Tuhan suaranya bisa terdengar baik. Padahal ruangan ini tidak didesain untuk main drum sebetulnya. Oke, anyway, tempo. Jadi let's say metronomnya segini. Banyak drummer yang mainnya kayak gini. Dan mereka nggak tahu itu salah. Nah, penting banget untuk kita menyamakan persepsi nih antara metronom dengan drummer. Peraturan pertama adalah metronom nggak pernah salah. Peraturan kedua, kalau ada yang salah, kembali ke peraturan nomor 1. Jadi metronom nggak pernah salah, kecuali alatnya error atau baterai handphone kamu, gadget kamu habis gitu. Tapi basically metronom tidak pernah salah. So, penting banget untuk merasa nyaman dengan ini. Beat basic dulu aja. Saya selalu encourage untuk jangan ada ghost note. Nah, teman-teman yang belum tahu ghost note itu apa, note-note yang dimainkan dengan halus, basically itu biasanya 2 kali bahkan. Coba snare dan tentu tangan kanan dan sebagainya. Kalau ada yang mau nanya nanti boleh banget. Lalu berikutnya teknik. Nah, setiap instrumen itu punya teknik yang mendasar ya. Tentu saya dulu pernah belajar piano, puji Tuhan. Gitu kan, nyesel ya sekarang kepake banget. So saya punya istri. Nah, dalam drum juga tentu ada teknik cara megang stick yang benar supaya nggak cedera ya kan, karena drum ini instrumen yang sangat fisik banget teman-teman. Main drum itu udah kayak olahraga sebetulnya. Saya punggung bisa tubuh kita pakai untuk bermain drum. Jadi penting banget. Salah satu drummer favorit saya, Dave Eckel, juga pernah mention bahkan hati-hati dengan posisi tidur kamu katanya. Karena kamu tidur itu 8 jam, itu lama banget dalam 1 hari. Jadi ya akhirnya saya mulai membenahi, termasuk pola makan, termasuk jam istirahat, termasuk posisi tidur gitu. Karena semua itu akan membantu kita untuk bisa bermain drum lebih baik. Teknik ini hanya sebagian kecil, cara megang stick gimana, cara mukul gimana. Ini tentu erat kaitannya dengan setup. Makanya kalau teman-teman perhatikan setup saya nggak terlalu tinggi, karena saya nggak ngerasa badan saya terlalu tinggi juga. Gitu. Jadi kalau saya harus mukul yang agak tinggi, tentu itu posisi yang tidak natural buat saya. Jadi saya capek gitu. Nah, akhirnya saya ini yang sangat nyaman gitu. Lalu tentu dinamika. Nah, sejak puji Tuhan dipercaya jadi pembicara, jadi mengkhotbah, saya makin ngerti bahwa dinamika ini penting sekali. Banyak dari kita yang mengkaitkan dinamika ini dengan kepribadian kita. Wah, ini setiap ada yang masuk bu. Anyway, dinamika, puji Tuhan. Dinamika itu penting banget karena kalau kita ngomongnya keras terus, orang capek. Kalau kita ngomongnya pelan terus, orang bosen gitu kan. Nah, banyak yang bilang kepribadian. Saya kan orangnya sanguin Kak, saya koleris Kak, atau saya flekmatis, melankolis. Tapi nggak bisa teman-teman. When it comes to bermusik, kita sebetulnya sedang bicara. Hanya bicaranya dengan instrumen kita, dengan tangan kita, dengan stick kita, dengan pick kita, dengan piano kita, dengan apapun yang kita pegang saat ini, kita sedang berbicara, kita sedang ngobrol. Nah, makanya saya suka banget musik jazz karena buat saya salah satu genre yang paling erat, paling besar komunikasinya itu jazz gitu kan. Kita main, kita bisa communicate gitu. Nah, kalau klasik dan lain-lain kan sebetulnya kita sudah lebih membaca partitur. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Tapi tentu kita harus belajar karakteristik setiap genre. Sebentar. Lalu jadi penting sekali untuk punya dinamika yang nggak selalu keras kalau main. Misalnya kita main sederhana single stroke. Nah, ini akan kembali ke poin nomor 1. Saya suka challenge murid-murid saya. Coba kamu main dengan tempo yang cepat, dinamika yang lembut. Misalnya,
Lalu sebaliknya main dengan tempo yang sangat lambat dengan dinamika yang keras, yang hard. Nah, ini buat kita cenderung untuk kalau temponya lambat mainnya makin pelan, temponya cepat kita main makin keras gitu. Nah, ini penting sekali untuk bisa dilatih teman-teman. Tentu banyak yang bisa dilatih untuk dinamika ini. Misalnya kita latihan dengan aksen. Jadi kan misalnya paradiddle which is right left right right left right left left. Kita kasih aksen jangan diketukan satunya karena itu terlalu mudah. Misalnya kita kasih diketukan i-nya, one i ya. Yap, banyak yang bisa dilatih. Lalu tentu sound. Nah, ini salah satu puji Tuhan topik yang paling saya suka dari kecil. Saya suka banget tuning. Terus saya suka banget eksperimen dengan berbagai jenis kulit. Tentu hari ini kita nggak akan promosi tentang brand, nggak penting. Tapi misalnya ada mau nanya boleh banget. Karena buat saya endorsement itu membantu banget dalam kita berkarir ya. Makanya teman-teman yang mulai di ya sekarang kan eranya media sosial. Followers banyak langsung ditawarin endorse gitu. Nah, ingat bahwa endorsement tidak semata kebanggaan, pride atau uang yang didapat, enggak, tapi lebih dari itu kalian suka gak dengan alatnya gitu. Nah, puji Tuhan saya suka banget, makanya ini membantu permainan saya, membantu karir saya gitu loh. So, dalam drums basically ada dua jenis kulit, coated dan clear. Nah, kalau teman-teman lihat ini coated di snare, ini clear di tom dan floor. Dan ya, kalau di Sonor vintage saya salah satu setup yang lain semuanya coated. Jadi ya memang beda-beda kebutuhannya. Nah, penting sekali untuk kita sebagai musisi tahu sound apa yang dibutuhkan. Banyak pemain musik yang bagus tapi mereka nggak ngerti soundnya. Jadi untuk musik jazz, pop, rock, classical, gospel, Latin semua soundnya sama. Nah itu kan nggak baik. Kita harus bisa beradaptasi gitu loh dengan berbagai jenis kebutuhan. Kalau ada yang mau nanya lagi boleh nanti ya. Nah, at the end kita nggak boleh melihat instrumen ini. Saya harap teman-teman bisa melihat ke arah mana saya akan membawa pembahasan ini. Sejauh instrumen tersebut saja. Jadi kalau kalian main drum, jangan melihat drum ini hanya drum saja. Hanya beat, hanya chops, hanya lick. Jangan gitu. So, and bass, gitar. Jangan cuma lihat itu sebagai instrumen kalian, tapi lihat itu sebagai musik. Nah, musik apa yang bisa dihasilkan? Oke, saya tidak tahu apakah presentasi ini akan sampai kepada teman-teman, tapi let's say saya menganggap drum ini hanya sebuah drum. So, misalnya main drum sebagai drummer. Dan seterusnya. Oke, tapi sekarang coba main drum sebagai seorang musisi. Pukulannya sama, tapi ada dinamikanya. Ada cerita yang mau saya sampaikan. Soundnya lebih kaya. Ada kalimat yang lebih jelas yang mau saya sampaikan kepada penonton awam, tentunya dengan beat misalnya. Ini kalimat kayak, apa kabar? Nama saya Echa, senang ketemu teman-teman. Oke, terus orang mulai tanya, ceritain dong kehidupan pribadi kamu gimana sih? Oke, sekarang saya sudah menikah, bahagia. Makanya para single segera menikah karena Tuhan Yesus mau datang sebentar lagi misalnya gitu. Lalu, kamu anak keberapa? Anak tunggal? Dulu agak sepi tapi ya puji Tuhan udah nikah. Balik lagi topik itu. Lalu misalnya mulai ditanya, ada kejadian buruk gak sih dalam hidup kamu? Titik terendah, nah kita bisa mulai lebih emosional. Dan seterusnya. But at the end, God is good. Kita bisa ada di sampai hari ini dengan kondisi tubuh yang sehat. Yap, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat instrumen kita sebagai musik. Nah, ini yang akan membuat perbedaan antara profesional dan amatir. Salah satunya adalah ketika kita bisa melihat instrumen kita sebagai musik gitu, nggak hanya instrumen kita aja. Karena especially drum. Terus terang ini setup paling sederhana saya karena kamarnya nggak terlalu besar, jadi setupnya agak sederhana. Biasanya teman-teman yang
ngikutin media sosial, saya tahu bahwa di sini ada mini snare, tapi saya lagi ganti dengan cowbell karena saya kangen aja main cowbell ini. Buat teman-teman yang nggak tahu, cowbell ini ya semacam Latin percussion gitulah, seru banget. And then ini setupnya sederhana banget, tapi still kita bisa dapat banyak sekali. Misalnya simbal ini, mungkin orang-orang akan ngelihat ini ya simbal aja gitu, tapi actually kita bisa setidaknya bisa ada 5 suara dari simbal ini gitu. Jadi teman-teman seru banget jadi drummer ya. Banyak banget yang bisa kita explore. Nah, kalau yang amatir akan nganggap kayak gitu, "Oh, apaan tuh, kayak topeng monyet gitu, kalimat-kalimat awam gitu kan." Tidak ada yang salah dengan topeng monyet teman-teman, tapi kalau kita mau jadi musisi, ini salah satu poin penting. Belajar menghargai berbagai jenis style, genre. Kita akan sampai di pembahasan itu. Karena nggak melulu yang kita pikir, ih lucu ya, kayak misalnya ada anggapan musik upacara gitu. Loh, apa yang salah dengan musik upacara? Keren loh. Saya sebagai drummer profesional belum tentu bisa main marching band di Istana Presiden gitu dengan partitur yang sangat rumit gitu. Jadi penting untuk kita melihat musik, gambaran besarnya. Nah, musik bisa dikatakan baik jika ada keselarasan dalam motivasi, proses, dan hasil akhirnya. Hashtagnya good music. So, motivasi kalian belajar apa? Kalau kalian mau jadi yang terbaik di dunia, kalian akan jadi orang yang sangat ambisius. Kalau kalian pengen jadi musisi karena kalian pengen ngalahin teman kalian atau mengalahkan idola kalian, udah nggak sehat gitu loh. Tapi kalau motivasi kalian, saya mau mengembalikan bakat ini buat Tuhan yang kasih buat saya. Saya mau bikin orang tua saya bangga, saya mau membawa nama Indonesia ke luar negeri gitu. Kalian akan bermusik dengan sehat. Prosesnya juga harus sehat, gak? Banyak hal yang bisa kita katakan proses yang sehat. Contohnya apa ya? Ini agak sensitif, jadi saya harus hati-hati. Contoh paling sederhana deh, dalam berprosesnya kalian tidak terinspirasi dari hal-hal yang tentunya nggak baik gitu kan. Saya nggak anti dengan lagu patah hati gitu loh, tapi buat saya bisa dikatakan kisah atau musik yang sehat buat saya gitu loh, karena perselingkuhan itu jelas dosa gitu kan. Nah, tentu akan ada yang nggak setuju dengan ini, tapi saya harus sampaikan poin ini karena at the end pertanggungjawaban kita sama Tuhan gitu loh. Jadi kalau kamu bikin karya dari hasil dosa kamu dan orang banyak yang suka bahkan terinspirasi untuk melakukan dosa yang sama, tentu itu nggak baik ya kan. Nah, motivasi, proses, dan yang sehat akan membuat hasil akhir yang sehat juga pastinya. Satu quote yang saya suka banget dari salah seorang penyanyi yang banyak yang mengkritik dia ya. Bisa apa sih ini orang nyanyi aneh gitu, but dia menang Grammy. Jadi penyanyi nggak melulu yang kayak Whitney Houston atau Mariah Carey yang wah tinggi, grande, enggak. Billie Eilish juga penyanyi yang keren gitu, dan dia bilang it's good music, it's a good music. Ini penting banget untuk kita pegang, no matter what. Nah, saya akan maju lebih lanjut ke instrumen yang lain. Tapi sebelumnya ada teman-teman yang mau nanya dulu nggak? Specifically tentang drum. Boleh berapa pertanyaan nih, Bu Maria, Brian? Oke, kita buka dulu di termin pertama ini 2 dulu ya Kak Eca ya. Teman-teman ada yang mau nanya dulu tentang musiknya dulu ya Kak Eca. Kalau untuk nanya tentang karir dan personalnya nanti kita kasih babak berikutnya deh ya kan Kak Eca? Yap. Oke, silakan. Kita punya satu Elisa, sudah? Elisa ada lagi? Oh, bukan. Oh, bukan. Maaf. Yuk, siapa teman-teman? Raise hand boleh? Langsung. Oke, Samuel Simanjuntak. Oke, 1. Dan Stephen yang sudah raise hand. Kita buat dulu ya, Kak Eca ya. Oke, silakan Stephen duluan. Kak, saya kan bisa main drum ya, tapi saya kurang lancar dalam fill in kayak yang gitu. Jadi saya mau tahu aja gitu cara lebih lancar dalam fill in. Oke. Very interesting. Nah, semua berawal dari rudiments. Rudiments itu kan single stroke, double stroke, paradiddle, triplet, dan lain-lain. So, kalau yang tadi Stephen mainin tuh aku asumsikan sebagai single ya. Jadi, single stroke itu kanan kiri terus gitu kan. Dan kalau kita bisa lakukan dengan cepat tentu menarik. Jadi ya sebetulnya kuncinya harus sabar aja. Harus dilatih dari awal. Tapi justru itu yang penting, kembali ke tempo. Jadi banyak banget drummer nih, Bapak Ibu guru, teman-teman yang bisa main super fast gitu kayak gitu. Tapi giliran disuruh main dengan tempo yang lambat, mereka nggak bisa. Jadi misalnya itu gampang banget buat mereka. Tapi misalnya coba, wah susah banget tuh. Jadi penting banget untuk belajar dari basic.
Kamu belajar dulu dengan nyaman cara memukulnya gimana. Ini yang fakta menarik dari belajar musik. Tanpa disadari speed kekuatan kita akan bertambah dengan sendirinya tanpa disadari gitu. Jadi santai aja, coba aja terus. Pokoknya kuncinya satu, relax. Jangan sampai tangan kamu sakit. Jangan sampai tangan kamu cedera. Karena actually main drum itu meskipun sangat physical, tapi kita juga harus relax. Nah, penting banget untuk merasa nyaman dengan stick kamu. Cara kamu mukul gimana. Karena secepat apapun sebetulnya muscle yang kita gunakan itu sangat kecil. Jadi belajar relax. Semoga membantu ya. Thank you Stephen. Sekarang kita menuju ke Kakak Samuel. Halo Kak Samuel, silakan. Ya, halo, shalom untuk Bapak Ibu guru. Dari Unimed loh, dari Sumatera Utara. Horas, Kakak Samuel. Horas. Halo Kak Samuel. Gini Kak, mau nanya, tadi kan kita memandang drum sebagai musik as a team lah gitu. Jadi aku tadi interest ke poin dinamika. Bagaimana kita sebagai pemain drum itu memimpin tim kita yang mungkin nggak begitu menguasai dinamika. Karena kan di piano juga ada dinamika, di gitar, di bass juga ada dinamika. Bagaimana ketika kita aja itu yang memahami dinamika, tapi teammate kita nggak memahami tentang dinamika gitu. Oke, menarik sekali. Terima kasih Sam. Aku berkali-kali ngomong drummer sebagai pemimpin adalah gini, yang kita lakukan tanpa disadari mempengaruhi. Si lain pasti akan terpancing untuk main lebih keras, just because mereka dengar drum lebih keras di telinga mereka. Tapi misalnya gini, kita main lebih pelan, mereka pasti akan, oke, gue harus pelanin volume juga nih, gitu. Jadi itulah yang dinamakan memimpin dengan example, dengan teladan secara musikal gitu. Jadi kita pelankan saja volume kita, gitu. Kita pelanin volume kita atau ya kita tentu bisa bicara kan, bisa ngomong, coba lebih pelan dikit gitu. Nah biasanya mereka akan kenapa gitu kan, kenapa? Nah kita harus punya alasan yang musikal. Soalnya ini masih first. Nanti kalau mau naikin volumenya 4 menit lagi. Pas chorusnya udah makin tinggi, udah modulasi gitu. Sabar, bangun pelan-pelan dulu. Baru juga kenalan, jangan langsung ditembak. Ya kan, kenalan dulu. Cari tahu dulu rumahnya di mana, ya kan. Tinggal di Medan, rumahnya di Papua gitu kan, jauh banget. Kasihan yang Gak akan jomblo nih. bisa. Ini buat yang jomblo ya Kak Eca ya. Iya Pak, betul Pak. Makanya Pak harus diingatkan nih Pak para jombloan. Tapi Gitu, high quality loh Kak. Quality dong, kan Yes. HI. Oke. Kurang lebih begitu Sam. Jadi ya basically kita bisa mimpin dengan ini, dengan apa? Dengan contoh yang kita mainkan aja volumenya gitu. Oke, gimana Bang Samuel? Udah aman? Aman. Oke, thank you banget Bang Samuel. Kak Eca, kita bisa lanjut lagi. Oke, terima kasih Bu. Ya. Nah, penting untuk memiliki pengetahuan tentang lebih dari satu instrumen. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, saya sempat belajar piano, saya sempat belajar gitar, tapi terus terang saya belum jago ya teman-teman. Jago itu kan maksudnya Chick Corea, Herbie Hancock, Indra Lesmana, ya saya masih jauh lah gitu kan. Jadi saya masih harus banyak belajar, tapi puji Tuhan dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa belajar mengaransemen. Saya masih belajar banget sampai detik ini. Jadi sebagai drummer gini, misalnya kamu ngerti piano itu alurnya gimana sih? Nah, kamu mulai bisa bikin aransemen untuk piano gitu kan. Kamu nggak akan kasih piano pattern yang tidak biasa dimainkan piano. Nggak tahu nih, kedengeran nggak nih? Sebentar. Kedengeran nggak? Kedengeran Masuk, Bang, kayaknya. aman. Oke. Terima kasih Pak, Bu. Jadi piano kan umumnya gini sih kalau main. Ya kan, ini pianis banget, tipikal pianis gitu kan. Terus misalnya kita bikin aransemen untuk, ini saya lebih jauh sedikit ya, orkestra misalnya. Ini sound yang seadanya kan. Kita ngerti bahwa oke, tangga nadanya tuh dari sini ke sini loh. Kita nggak akan bikin yang wah ya, kecuali jago banget tapi sulit dimainkan gitu kan. Atau misalnya contoh sederhana yang sempat saya temukan dulu di gereja, papa saya yang sempat mention sama saya. Misalnya kita bikin aransemen untuk instrumen woodwinds, flutes misalnya. Kita nggak akan bikin mereka 3 suara gini karena basically mereka kan 1 suara. Kecuali jago banget. Dan hal yang paling mendasar lainnya misalnya kita bikin aransemen tahan 1 not selama 8 bar. Kita bayangin dong mereka niup gimana, secapek apa gitu kan.
tahan gitu kan, wah capek banget, jadi setidaknya kita punya pengetahuan, kita nggak perlu jago tapi kita ngerti karakteristik instrumen lain gimana sih. Ini ada satu cerita yang saya nggak tahu lucu atau enggak tapi buat saya lucu banget. Jadi teman-teman nggak tahu, kalian tahu lagu Michael Jackson yang judulnya Billie Jean nggak sih? Mungkin bapak ibu guru tahu ya. Michael Jackson sudah meninggal, by the way, rest in peace. Jadi kurang lebih lagunya seperti ini. Itu line bass-nya gitu kan, bass line-nya. Nah, saya nggak tahu ini cerita dongeng atau fakta. Katanya pas mau perform tertukar gitu. Jadi pemain trombon dapat partitur bass. Nah, kalian tahu kan main trombon itu kan pop 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 gitu. Nah, katanya dapat partitur bass. Jadi sepanjang lagu gitu. Hop pop 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 gitu. Nah, itu kan menandakan kita nggak terlalu paham tentang karakteristik instrumen gitu loh. Saya sempat dapat beberapa kerjaan dari produser atau arranger yang nggak main drum. Nah, mereka kasih part drum yang bukan sulit ya, tapi nggak drum banget gitu loh. Saya sempat bahas ini di YouTube saya, Feeling yang tidak drummer banget. Seperti mungkin teman-teman tahu beberapa lagu kekinian yang beatnya seperti ini, banyak sekali lagu-lagu luar negeri sampai lagu Indonesia. Beatnya seperti ini. Parapap gitu. Nah, buat saya idenya sebetulnya itu nggak drummer. Kalau drummer yang disuruh bikin beat, dus tas gitu. Tapi dapat dari mana yang mereka beat? Nah, ini kan sesuatu yang fresh gitu, sesuatu yang baru. Nah, kalau oke, bisa dimainkan, tapi misalnya enggak, saya pernah dapat denger lagu yang kayak gitu. Ya, bisa sih kalau kita coba mainin, tapi tidak selalu mudah untuk dimainkan gitu. Makanya penting sekali untuk punya pengetahuan tentang instrumen lain. Tentang vokal juga sama. Kalau lo bikin lagu ya berbaik hatilah gitu kan. Makanya lagu-lagunya Mas Yovie Widianto tuh hits terus karena mudah dinyanyikan. Notasinya nggak terlalu jauh, nggak terlalu tinggi. Banyak orang bikin lagu oktav, wah tinggi banget gitu kan. Penyanyinya menderita pas nyanyi gitu. Kecuali dia jago banget. Pemusik kecintaan saya tuh, Yovie Widianto. Oh iya Bu, bener Bu, banyak sekali ya kan. Anyway, ada kisah unik tentang Mas Yovie. Saya sering cerita ini. Jadi saya rekaman sama dia tuh di album Yovie Nuno The Special One. Ya teman-teman sebagian tahu lah. Dan 3-4 album berikutnya puji Tuhan saya bantuin beliau. Beliau ini talent gitu. Jadi ini balik lagi ke poin awal nih. Talenta. Nyampe studio, Mas lagunya gimana? Dia bilang bentar dulu ya gitu. Dia ke piano. Dia udah rekam di voice note. Tapi dia baru selesai di situ. Oke, lagunya gini nih. Coba mainin. Nah, drumnya gini, coba kita workshop bentar langsung rekam gitu kan. Jadilah Dia Milikku, Menjaga Hati gitu. Lagu-lagu hits yang buat dia terciptanya ya beberapa detik aja. Ya itulah bakat ya teman-teman. Nggak boleh ngiri, harus support gitu. Nah, saya akan sampai di topik ini, aransemen. Kemampuan sebelum kita ke aransemen, saya garis bawahi dulu. Kalau orang punya bakat oke, nggak boleh ngiri, harus support. Kita garis bawah. Mantap, lanjut Kak. Thank you Bu, tuh teman-teman ya. Jadi jangan ngiri, karena di media sosial banyak yang ngiri, haters ya kan. Oke, aransemen. Kemampuan dalam mengaransemen sebuah lagu lahir dari teori tentunya. Yang tadi itu ya, kamu ngerti mayor, minor, diminish, augmented, dan sebagainya. Terus tentang pengetahuan, tadi sudah saya mention, pengetahuan tentang instrumen, tentang sejarah, tentang genre. Nah ini penting banget. Genre, misalnya kamu bikin, nanti akan saya bahas lebih lanjut, bikin musik rock. Tapi kamu minta drummernya main swing. Wah ini kan udah cross genre nih, tujuannya kemana gitu. Nah itu penting banget untuk dimengerti. Sejarah juga penting. Jadi kalau kamu mau bikin misalnya lagu rock gitu kan, kamu nggak boleh cuman tahu misalnya band rock apa sih sekarang, nggak tahu. Coba teman-teman satu bantuin aku dong, band rock yang masa kini yang lagi terkenal. Di sini ada anak rock nggak sih? Nggak ya? Coba dong satu. Jangan loh, di sini ada anak band Semakai loh Kak, yang udah malang melintang ya, lomba-lomba. Made ini megang apa ya, Made ya, coba. Ada band rock satu band rock yang lagi terkenal banget. Ada Made. Band rock Made. Jangan bilang Bon Jovi ya. Bon Jovi, Jambore, Jamrut kali Apa? Ya. Kamu influencer apa? Peri. Nah, Peri keren kan. Apa lagi? Ya? Paramore rock nggak ya? Oh, yoi keren banget. Nah, mereka tuh keren banget. Tapi untuk sampai di Peri, Paramore, ya kan kita harus tahu dulu kan. Led Zeppelin, kita harus tahu dulu Rush. Nah itu loh teman-teman, pengetahuan tentang sejarah penting banget. Sama kayak misalnya kita ngelihat sekarang pemain bola jago banget. Kita belum lihat era tahun 90-an gitu loh. Baik sepanjang masa gitu. Nah,
kita kan perlu tahu juga ada yang namanya Pele, Maradona dan sebagainya gitu. Jadi sejarah penting banget. Terus pengalaman. Nah, ini pengalaman sesuatu yang sulit saya jelaskan, tapi it works very well. Kita punya insting yang lahir dari pengalaman. Oke, musiknya gini aja nih. Nah, itu pengalaman. Ini sesuatu yang nggak musikal tapi berguna. Dan akhirnya selera serta kebutuhan. Nah, seleranya kemana? Si music director ini. Kalau memang dia anak jazz ya otomatis karya-karya dia akan jazzy, akan banyak chord-chord yang miring. Tapi kalau misalnya dia rocker sejati, oke, akan lebih to the point, lebih keras, akan banyak distortion dan sebagainya. Dan kebutuhannya gitu. Oke, singkat tentang aransemen. Saya punya beberapa logic session yang mungkin bisa saya jadiin contoh buat teman-teman. Tapi nggak tahu nanti kalian mau nanya tentang lagu yang mana yang pernah saya bikin. So, pertama, kalau kita mau ngarasnya, kita harus tahu dulu genre-nya mau dibawa kemana, ya kan? Apakah pop, apakah rock, apakah Broadway, opera, atau R&B, gitu. Ini akan menentukan rumahnya akan seperti apa sih dibangunnya. Gaya Amerika, gaya Jepang, gaya Jawa, gitu kan. Style mood-nya mau dibawa kemana. Lalu, melodi. Nah, I think ini pembahasan yang menarik banget. Melodi. Notasi lagunya penting banget. Coba dong kasih aku salah satu lagu yang lagi hits banget sekarang. Lagu apa ya? Ada teman-teman yang bantuin nggak? Jangan yang susah-susah. Lagu yang lagi hits banget sekarang gitu. To the Bone. Wah. Oke. Saya pikir akan ada yang bilang lagu kasih sayang untuk orang tua. Oke, To the Bone. Bentar, belum diganti. Masih sound trombon. Kesian pemain trombonnya. To the Bone ini sukses banget ya. Selain lagunya tuh emang keren, dia tuh punya jargon gitu kan. Gue pengen lu sampai tulang-tulangnya. Itu tuh, teman-teman, itu sesuatu yang lumayan oke kalau bikin karya tuh ada something yang wah, attract gitu kan. Oke, saya mainin dari C major biar gampang ya. Ya kan? Oke, mi re do la, ya kan. Nah, kita perlu tahu nih la ini bisa dibawa kemana sih? Bisa ke 4 mayor. Ya kan, bisa ke 2 minor, bisa ke 2 minor bass 2,5, bisa juga ke bass major 7 atau 6,5 bassnya, bisa juga ke kemana lagi, ke 3 mayor 11, gitu loh. Jadi kita harus tahu melodinya nih apa, terus chord dan harmoni yang mendukung kemana gitu loh. Jangan sampai tapi bassnya misalnya ke sini. Misalnya ini contoh ekstrim banget gitu. Banyak yang nggak peduli kalau mau bikin chord-chord miring tuh, wah kemana gitu. Nah, penting banget untuk kita prinsipnya gini, yang penting lagunya enak dulu. Nah, jadi kalau tujuannya bikin lagunya enak tanpa harus tanda kutip menyombongkan pengetahuan kita atau kebiasaan kita tentang harmoni dan sebagainya, aman. Terus tentu instrumen, sound, apa saja yang mau digunakan. Nah, oke, aku mungkin akan buka satu session dulu sebagai pembuka. Ini kedengeran nggak? Oke. Session ini aku produce buat salah satu penyanyi di labelnya Musica Studio, namanya Stefan Pasaribu. Jadi kemarin tiba-tiba Tante Acin tuh kontak Echa bikinin dong satu lagu Natal gitu. Nah, aku nggak tahu teman-teman sudah pernah dengar atau enggak. Ini Logic sessionnya masih agak berantakan, mohon maaf karena waktu itu kita ngerjainnya buru-buru banget. So aku lagi honeymoon di Bali, tiba-tiba dihubungin terus langsung bikin lagunya. Jadi belum sempat diwarna-warnain. Anyway, aku produsernya, so penting banget untuk itu tuh tahu moodnya mau dibawa kemana sih. Pertama kali denger lagunya, terus oke, aku ganti liriknya, aku ganti melodinya sedikit. Aku tahu lagu ini kalau dalam bahasa rohaninya worship, dalam bahasa musikalnya ini pop ballad gitu. Nah, coba kedengeran nggak? Oke, jadi intronya tuh semacam itu. Nah kan nggak mentah-mentah aku drummer, intronya harus selalu
drum gitu. Nah, aku minta tolong temanku namanya Iswara Giovanni untuk bikin orkesnya. Aku sempat bikin tuh teman-teman kalau lihat udah aku mute semua, tapi ya tentu belum terlalu expert gitu. Jadi aku minta tolong dia untuk kasih sentuhan strings. Oke, nah kalau teman-teman dengar ada note guide ini apa suara yang memberikan melodi, ini aku kasih tahu ke dia lagunya gimana gitu. Jadi kalau kita mau arrangement ya penting untuk kasih tahu lagunya notasinya gimana. Bentar. Oke, aku percepat ya. Ini masih vokal dan keyboard. Terus ini menjelang ref, which is masih verse 2 sih. Lagu ini nggak ada pre-chorusnya. Aku mulai masukin pad sedikit supaya lebih lebar aja. Aku tuh suka banget suara pad dan suara piano. Nggak tahu somehow enak aja gitu, kawin banget. Oke, ini ref lagunya. Untuk intro aku kembali lagi ke awal kurang lebih. Oke, logikanya di sini kan as a drummer, terus umumnya drum masuk dong, drum gitu kan. Tapi waktu itu aku pikir, aduh kalau drum masuk biasa banget gitu kan. Akhirnya belum masuk, tapi gitar sudah masuk. Dan ada beberapa loops yang aku suka banget, aku masukin juga. Jadi kurang lebih bunyinya seperti ini. Tak akan tergantikan. Selalu ku tiada. Oke, anyway, sampai ref drum belum masuk, baru masuk di menjelang modulasi. Alright, ya kurang lebih begitu. Nanti teman-teman kalau ada waktu bisa dengerin lebih jauh. Mungkin satu lagu lagi ya untuk dulu sejauh ini. Ih, BC, aku merinding. Iya, merinding juga loh, Bu. BC, kamu kan sekolah ya, BC ya. Kamu kan belajar tuh musik, bla bla bla. BC, kamu disuruh ngaransemen apa enggak sama guru musikmu? Wah, aku disuruh aransemen, bukan disuruh aransemen, disuruh bikin lagu, tapi kayak bingung gitu loh, harus mulai dari mana sih? Kaica, boleh nggak sih BC curhat nih ke Kaica? Boleh. Jadi ceritain BC masalah kamu. Jadi kadang kita semuanya sebagai anak seni musik ya, kita tuh disuruh bikin lagu, abis itu kita disuruh bikin musiknya sendiri gitu loh. Jadi boleh dong Kak kasih tipsnya gimana sih cara kita mengaransemen atau ngebuat sebuah musik tapi agak sederhana kan? Kalau tadi kayak Eca gitu kan kayak agak ribet gitu ya, gitu loh. Oh oke. Mungkin level basic atau pre-basic dulu. Ya level buat anak-anak kayak kita lah, anak SMA ini Kak. Silakan Kaica. Oke. Kalau agak terganggu. Wait. Tadinya aku pengen kasih salah satu aransemenku yang lagunya agak cepet. Tapi since Brian nanya tentang sederhana, kayaknya aku akan share dulu tentang laguku yang
single terbaru yang udah nggak terlalu baru lagi, keluarnya April kemarin. Judul lagunya bagi sebagian teman-teman yang pernah dengar, Baca Alkitab. Nah, buat aku ini salah satu lagu paling simple yang pernah aku bikin, aransemennya maupun lagunya. Nah, yang bikin lagu ini lebih kaya adalah bantuan dari temanku Andreas Lasuardi, dia yang bikin aransemen untuk stringsnya. Tapi basically lagu ini sederhana banget. Nggak tahu teman-teman udah pernah dengar atau belum ya? Coba kita dengar sedikit. Oh, masih ada metronomnya bahkan. Saya mute dulu stringsnya. Kalau saya mute dulu stringsnya, akan ketahuan lagu ini simple banget. Di sini udah ada vokal, cuman vokalnya menghilang. Jadi pas aku dapat lagu ini, oke, aku tahu nih, itu tadi tuh Brian dan teman-teman. Tujuan lagu ini apa sih? Tujuan lagu ini bikin teman-teman makin rajin baca Alkitab gitu. So, actually reading the Bible itu very simple kan. Kita baca, ya udah that's it gitu. Tapi kadang rumitnya karena males, karena capek gitu. Nah, aku kebayang kalau bikin lagu baca Alkitab biramanya 7/8 gitu. Tuwagam 4/6 tuwagam itu kan orang jadi tambah males gitu bacanya. Jadi pas puji Tuhan aku dapat melodinya juga sederhana banget, ya udah aku bikin musiknya sederhana. So aku agak bingung kalau tips bikin lagu sederhana, aransemen sederhana, karena actually kita sesuaikan banget dengan lagunya. Aku pernah beberapa kali jadi music director di Sunday service gereja, ya piano aja sama pad. Itu kan simple gitu, tapi mungkin lebih penting gini, alasan dibalik itu kenapa? Alasan dibalik kita perlu yang sederhana kenapa? Karena ya lagunya perlunya seperti itu gitu. Terus karena kedua mungkin keterbatasan instrumentasinya. Jadi di band sekolah misalnya cuma ada, aku dulu ngalamin banget sih lomba band. Bener-bener memang cuma ada bass, gitar, drum, vokal, keyboard nggak ada. Jadi sebagian teman-teman tahu aku yang mainin keyboardnya pakai tangan kiri waktu itu, waktu zaman SMA. Ya, dan ya seru banget. Jadi dari komposisi berempat itu ya kita bikin something yang bisa dilakukan lah apa gitu. Mungkin yang ketiga tipsnya adalah bangun dasar ritme yang kuat dulu. Karena aku nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak sih bandnya namanya White Stripes atau apa gitu. Sebentar. Lagunya tuh cuman kayak gini. Wait, mana ya? Bentar. Nah, coba. Lagunya tuh cuman tahu kan lagu itu kan? Cuman deng 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 gitu, dan hits mendunia banget gitu. Jadi ya it's very simple tapi it works untuk lagunya gitu. Jadi tipsnya gitu. Pertama, simple atau enggak harus tergantung lagunya, karena lagu Dream Theater juga nggak mungkin kita bikin simple kan gitu. Jadi tergantung penyanyi atau lagunya. Kedua tergantung sumber daya manusianya. Dan ketiga ya kuatkan dulu di ritmenya gitu. Karena kalau ritmenya udah kuat, bass, drum atau loopsnya itu udah oke, layer-layer atau lapisan-lapisan berikutnya akan lebih mudah gitu. Nggak tahu kalau Brian dan teman-teman sempat dengar Yovie Nuno yang aku isi, sebetulnya musiknya menurutku nggak terlalu ribet gitu. Tentu Dia Milikku atau apa ya yang ada strings ya, Dia Milikku sih aku ingat itu agak ribet karena ada strings, tapi kayak Menjaga Hati gitu itu sebetulnya simple banget, cuman drum, bass, gitar, keyboard, that's it gitu. Ya ada pad gitu, tapi ya cocok untuk lagunya. Semoga menjawab. Jawaban aku puas bisa dengar langsung dari kakak tipsnya. Terima kasih Kak Eca. Kita buka termin kedua, Kak Eca boleh? Kenapa Bu? Maaf. Kita buka termin kedua untuk teman-teman yang mau tanya jawab interaktif sama Kak Eca-nya langsung. Boleh sekarang. banget. Bisa? Boleh banget. Oke, silakan teman-teman, 2 penanya lagi. 2 penanya di sesi ini silakan langsung tanya sama Kak Eca. Oke, boleh Given 1. Oke, Given 1 lagi, ada lagi Kak? Ada lagi Kak? Mungkin ada yang raise hand yang saya nggak lihat. Oke, kita ke Given dulu. Silakan Given. Oke, halo Kak. Saya pengen nanya mengenai ini ya. Kalau misalnya kita main kan biasanya pas check sound kita tuning ulang drum ya. Yes. Terus saya mau nanya gimana sih caranya tips tuning yang lumayan bisa kepake, terus tips tuning yang cepat dan apa ya? Kayak contohnya tuh kalau musik rock kan kita pasti tuning snare-nya kan high kan, terus overtone-nya kita biarin keluar aja. Tapi kalau misalnya mau main yang lumayan slow, tuningnya lumayan fat. Jadi kira-kira
sound apa yang lumayan cocok di setiap genre sama tips dan trik tuningnya biar cepat. Oke, thank you Given. Kamu drummer banget pasti ya. Drummer rock kayaknya. Oh, rock drummer ya. Siapa idola kamu pemain drum? Ryan Drasnito sih. Mantap. Itu keren. Oke, pertama aku ralat dulu. Sebetulnya untuk musik rock tidak selalu tinggi snare, malah cenderung low. Kalau yang tinggi overtone itu lebih ke punk, ya kan? Atau funk gitu, cuma beda F dan P tapi ya mereka tinggi-tinggi gitulah snare-nya. Nah, tips tuning cepat sebetulnya banyak ya. Kamu tinggal tuning sependengaran kamu, misalnya sustain-nya masih panjang atau masih ada tone, overtone gitu, lakbanin, kasih damper gitu. Tapi kalau yang aku pegang gini, kita jangan cari cepatnya sih, kita justru nikmatin prosesnya. Kecuali dalam kondisi manggung 5 menit doang persiapannya, ya udah apa adanya gitu kan, seadanya udah, yang penting aman. Tapi kalau mau belajar tuning yang bener gitu, harus dari basic, pelan-pelan, satu demi satu kita samain titiknya gitu. Dan actually makin sering kamu belajar yang dari basic itu, yang berjam-jam itu, kamu akan makin cepet gitu. Sekarang puji Tuhan aku kalau tuning ya udah nggak selama dulu, udah tahu kurang lebih. Misalnya aku pukul nih, misalnya gitu, terus ada yang nggak sama pitch-nya gitu, aku langsung kurang lebih tahu gitu. Jadi ya itu dari pengalaman. Jangan mau selalu cepet, harus sabar dari basic. Lalu sound yang berguna atau bisa dipakai di semua genre. Kalau buat aku pribadi ya itu yang selalu aku terapkan gitu loh. Jadi aku sempat share di Instagram, aku punya Sonor Vintage itu beberapa minggu sebelumnya aku pakai untuk rekaman lagu jazz, tradisional, fusion. Lalu 2 minggu berikutnya aku pakai rekaman untuk single Symphony Worship yang baru, which is musiknya beda banget dan drumnya sama, tuningannya nggak berubah banyak. Jadi ya sebisa mungkin memang punya pitch atau not dalam drum yang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu. Bahkan mungkin cenderung lebih rendah kalau mau bisa semuanya. Kayak aku punya tom-tom ini kurang lebih di as. Coba kita cek. Ya kan, puji Tuhan di as. Jadi dengan tom kayak gini aku bisa buat main rock tentunya. Aku bisa buat main jazz. Aku bisa buat main Latin. Tinggal tergantung cara mukulnya aja gimana gitu. Dan aku tentu bisa buat main gospel. Misalnya gitu. Jadi selalu ada pitch atau note yang bisa masuk ke semua jenis musik gitu. But at the end ya, kalau misalnya udah makin ekstrim kayak jazznya makin tradisional, tentu aku butuh sound yang lebih tinggi. Kayak pas kemarin aku main sama Joy Alexander ya, aku nggak akan bawa 12 inch, aku pasti bawa, aku bawa 12 inch tapi tuningannya super high. Gitu. Semoga membantu ya. Udah kejawab, Given. Bentar, mau nanya lagi. Tapi kira-kira ada patokannya nggak? Boleh. Contohnya itu kan di GIS ya? Oh, itu tom berapa? Yes. 12 atau 10? 12 inch. 12. Itu kayak ibaratnya ada nggak sih kayak key paling aman buat setiap tom? Jadi kayak 10, ntar di B atau di mana gitu. Nah, dengan berat hati aku harus bilang nggak ada. Tapi setidaknya kurang lebih ada lah. Misalnya ini di GIS berarti kamu bisa asumsikan masih bisa ke G, masih bisa ke A, ya kan? Tapi tergantung musiknya. Misalnya aku main di C, teman-teman tahu kan tangan ada C kan? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, C, D, E, F, G, A, B, C, ya kan? GIS ini kan nggak ada. Jadi kalau aku main di, nggak tahu nih, teman-teman bisa dengar jelas nggak ya? Buat aku ini ganggu gitu kayak. Sorry. Jadi abis lagi gini, ada ini, itu yang aku dengar gitu loh. Jadi misalnya kamu main di C ya sebisa mungkin tuning, sesuaikan gitu. Jawab, Given. Ya buat sekarang itu dulu lah pertanyaannya. Mantap, Given. Kamu ternyata drummer yang oke banget. Kamu ambil ekspor drum, ambil ekspor band apa enggak sih? Aku jadi wondering. Iya, ekspor band sama Pak Eri. Mantap banget. Oke, silakan berikutnya dari Kakak Adolf. Kak Adolf ya? Adolf, silakan Kak Adolf. Sampai ada yang dari Papua, Bu, itu. Iya, siap. Abis ini kita langsung sapa-sapa sama yang dari Papua. Langsung aja Kak Adolf, silakan. Oke.
Kak Eca, aku mau izin tanya Kak, mau tanya tentang tips menentukan tema melodi atau jantung sebuah lagu ketika kita mengaransemen. Contoh kayak intro, interlude, atau ya bagian-bagian penting, krusial. Tips Oke. dari Kak Eca gimana? Oke, thank Makasih. you. Wah, ini sangat tergantung konteks lagu dan momennya sih. Kayak kalau misalnya Adolf dan teman-teman pernah dengar baca Alkitab, lagu itu pas bagian interlude-nya aku pakai melodi ref-nya gitu. Karena buat aku puji Tuhan melodi ref-nya sudah kuat dan aku nggak mau kasih pendengar itu makanan cuma pengen mereka oke gitu. Tapi misalnya aku harus main lagu apa ya? Wah, ini banget sih. Subjektif banget. Coba deh kita langsung praktek aja. Misalnya tadi putus nggak? Halo? Putus Kak. Coba diulang dikit, sampai Kak, mana tadi sempat kalimatnya? terganggu. Tadi sampai yang mana? Mohon maaf. Sampai misalnya Kak, misalnya habis itu baru mulai. Oke, gini, Adolf kasih aku satu lagu deh. Kita coba arrangement on the spot, kurang lebih aja. Lagu apa misalnya? Kayaknya sih baca Alkitab aja deh Kak. Jangan, itu kan udah jadi lagunya. Lagu yang lain. Lagu apa? Jangan lagu sesat. Lagu ekonya Eko bisa nggak sih Kak? Eko. Nggak tahu aku. Mohon maaf. Atau ada saran dari yang lain? Nah, boleh yang lain. Nih Kak Samuel dari tadi nih. Apa Kak Samuel? Kak Samuel, ada ide Kak Samuel silakan. Bersamamu Bapa. Boleh. Jadi kan aku kalau ngaransemen lagu aku selalu perhatiin melodinya. Terus chordnya. Terus ke F. Ya kan? Nah, oke, ini ide sederhana aja. Semoga dapat gambaran buat Aldo dan teman-teman. Apa yang mau kita ambil dari lagu itu? Misalnya kita mau ambil melodinya, kita tinggal kembangin. Bisa kayak gitu kan? Bisa. Itu aku ambil melodi, ide sederhana dari melodinya tuh. Terus dari situ kemana ya resolve-nya? Terus dari situ kita mau langsung ke G, mau masuk lagu atau kita masih mau ulang sekali lagi gitu. Misalnya mungkin vokalisnya masih mau ngomongkan di tengah badai gitu misalnya gitu kan. Oke, kalau kita langsung ke G nih, langsung masuk lagu kan. Terus aku bisa ke F minor. Dari situ bisa ke balik ke melodi awal. Misalnya gitu. Itu puji Tuhan ide spontan aja sih. Tentu kalau kita pikirin dengan instrumentasi lain bisa lebih kaya. Atau sebetulnya nggak perlu kasih melodi. Kita main di ritme aja kalau tujuannya untuk ngiringin orang bermasmur atau nyanyi gitu. Tapi kalau aku memang hobinya kasih melodi baru gitu. Kalau teman-teman dengar di setiap aransemenku pasti ada melodi tengahnya. Kurang lebih begitu ide dasarnya. Gimana Kak Adolf? Langsung dapat ide dong buat ngaransemen. Udah mulai ada ide. Mantap. Kak Adolf boleh nanya nggak? Kak Adolf main instrumennya apa sih kalau ini? Kebetulan puji Tuhan drummer juga. Puji Tuhan. Semoga bisa jadi berkat ya di pelayanannya ya Kak Adolf ya. Terima kasih. Kak Adolf dari mana Kak? Aku mau nanya dong, Kak Adolf dari mana sih? Dari Jogja, kuliah di Jogja. Wah, Jogja. Aduh, bisa bergabung sama kita dari di sini. Jogja, dari Papua, dari Sumatera Utara, Pak Siswo, se-Indonesia Raya tumplek-blek di sini semua loh Pak Siswo. Oke, Iya, kita kenalan Kak Eca kali ini sama teman. Makasih ya Kak Adolf ya, stay tune ya. Thank you. Oke, kita kenalan yuk Kak Eca sama teman yang dari Papua. Halo Bapak, Kakak. Halo Kakak. Halo, ya puji Tuhan. Terima kasih udah di share tadi linknya.
sangat membantu di sini. Saya juga share ke anak-anak muda di sini supaya mereka juga lebih bisa memahami, khususnya untuk bisa membantu di dalam pelayanan. Apalagi kami jauh di Indonesia bagian ujung, biarlah acara Zoom seperti ini, coaching klinik kayak gini, mungkin dari penabur bisa sering diadain sehingga membantu kami, karena kalau di kami yang jauh di dalam pedalaman, kita perjalanan 6 jam dari Jakarta, kalau misal ada kegiatan seperti ini sangat jarang sekali di sini, dan ini sangat membantu kami khususnya dalam pengembangan SDM para pelayan pemain musik, sehingga kita bisa belajar lebih lagi dalam kita melayani Tuhan kan, khususnya dalam berbagai alat musik. Dan kalau bisa ini kan di record ya, kita minta dikirimin dong supaya bisa jadi pembelajaran kita dan bisa. Boleh banget Kak, nanti kita kirimin ya. Atau Kakak boleh tinggalin nomor teleponnya di chat Zoom kita. Kakak boleh PC ke Bu Yulia atau ke saya gitu, supaya nanti kita boleh tetap keep in touch ya Kakak ya. Baik. Bu Maria, karena ini adalah pengusaha, jadi nanti kalau minta rekaman ya kasih tarif berapalah gitu. Kalau mau gratis dalam bahasa Thailand, Bung. Nanti kita ganti. Siap. Oke, nanti kita kasih rekamannya. Kita tunggu Kakak nomor WA-nya Kakak. Terima kasih Kak Eca Sumantri. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, silakan pertanyaan berikutnya, atau Kak Eca udah siap dengan sesi berikutnya? Kami nunggu pertanyaan berikutnya. Aku akan bagikan ini. Nggak tahu teman-teman pernah dengar aransemen laguku yang ini atau enggak. Nah, ini spesial nih di bagian partiturnya nih. Coba cek dulu, kedengeran nggak lagunya? Kedengeran nggak Bu? Salah ya, kedengeran, mantap. Ini masih ada metronomnya, jadi teman-teman bisa hitung bareng. Boleh naikin dikit lagi Kak? Kurang keras ya? Sebentar, saya pindahin Ya, ke... kita naikin dulu dikit. Sebentar. Tahu nggak Cincang Keling ini ya BC? Ini lagu zaman saya SD belajar musik. Wow, Tapi pas waktu banget. itu vokal. Iya. Bagaimana kita vokalnya? Pantesan Gitu aja kan. saya nggak tahu, Kan kalau Bu. bahasa, kalau lagu Sunda itu ya kan ada dari tinggi langsung turun zet gitu kan ya kayak saya. Ah, iya. Nah, di situ tuh jatuh duduknya tuh. Bayan kelihatan lah Bu Maria kapan angkatannya. Jangan ngomong angkatan. Udah jauh banget dari zaman saya sekarang ini. Jarang banget dengar di Kita Cincang seumuran, Keling. Becek, jangan suka gitu. Ayo, nanti kita Coba ya, bayar sama aku akan pindah-pindah bagannya, yang penting-penting aja. Ini kedengeran semoga ya. Ayo, Cak. Oke, begitu. Oke, ini bagian ya intro sectionnya. Nah, teman-teman notice akan ada melodi di atasnya sama, cuman aku bikin ritmik di bassnya di bagian bawahnya. Bap 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 bap. Ini sekedar contoh aja. Ini kobelku nih adanya di as juga. Jadi pas aku mainin di notnya kan di C, dam bam, aku ngerasa ada yang beda gitu karena di C mayor gitu loh teman-teman. Jadi kalau kepekaan ada tuh akan terus bertumbuh pastinya. Kita lanjut. Oke, melodi aslinya aku nggak ubah karena ya nggak sopan mengubah melodi kecuali terpaksa banget. Lagi pula biar tetap ada ininya kan, otentiknya. Gitu. Oke, nah teman-teman mungkin notice tadi sambil ada melodi lagunya tetap ada deng 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 gitu. Nah, puji Tuhan banget lagu ini tuh tidak ada yang bentrok dengan not do-nya. Di C ini kamenya. Do 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 gitu. Jadi do sol la do do do. Enggak ada yang bentrok dengan do-nya. Jadi aku tetap bisa memberikan tema itu. Nah, ini mulai makin lebar. Kembali lagi ke ritmik bass-nya. Oke, nah di sini mulai berpindah chord di pianonya tuh C D minor 7, C sus bass E, terus nah inilah supaya tetap jazz ya. Do re do sol la do do. Nah, do itu bisa kemana tadi aku jelasin. Oke, kayaknya asik kalau ke bass at 9 nih gitu. Oke,
Oke, ini dalam musik biasa banget ada tiba-tiba perubahan birama. Ini mendadak 2/4, lalu 4/4, ya kan. 4/4 lagi. Nah, notice bahwa di awal aku mulainya di C, lalu D minor, lalu berikutnya aku pengen lebih dark, tanda kutip, jadi aku masukin chord A minor, langsung bass. Tentu beda kan, feel-nya di C mayor sama di A minor. Notasinya sama tapi chordnya beda. Oke, nah ini solo section dari keyboard akan panjang banget. Aku langsung skip ke bagian solo drum. Nah, di solo drum ini agak rumit karena ada 3 layer plus solo drumnya. Jadi kalau teman-teman nanti akan dengar hasil akhirnya rumit banget. Sebentar. Nah, ini. Aku ambil melodi temanya agak etnik, terus di bawahnya kembali ke ritmik bass yang bab, maaf fals, do. Oke, di sini mungkin mulai banyak yang kehilangan 4/4-nya, it's okay, nanti bisa dengar lagi. So, sepanjang solo drum akan seperti ini terus sampai bagian, sampai bagian klimaksnya. Kita kembali ke lagu. Oke, aku suka banget kalau ada hitungan ganjil seperti ini, 3/16 gitu. Do, wa, ga, 4, tu, wa, ga, 4, ma, tu, wa, ga, 4. Gitu, coba kita dengar sekali lagi bagian itu. Bentar. Oke, kalau teman-teman dengar itu kliknya cepat sekali, itu 11/16, jadi tu aga 4/6. Biasanya aku kalau udah nggak sanggup nyebut plus gitu, jadi tu aga 4/6, tu aga 4 tu waga, ya kurang lebih seperti itu. Begitu Bu Maria dan teman-teman. Ini seru banget. Aku terkesima banget. Aku bener-bener amazed dari tadi, Kak. Kak, aku mau nanya deh. Boleh. Dari tadi, karena aku amazed banget sama skill Kakak, pengetahuan Kakak tentang instrumen, skill aransemen, terus kepekaan nada dari tadi. Boleh dong Kak dibagi gimana sih pengalaman Kakak atau perjalanan karir sampai bisa jadi Kak Eca yang sekarang? Wah, ini panjang banget. Pada bosan gak denger ceritanya ya? Ntar panjang. Mana ada kita di sini bosan? Ya, aja teman-teman kita. Justru kita lebih terinspirasi gitu nggak sih? Kalau saya sih yes. Bosan sih enggak. Di tempat kita masing-masing kan ya, teman-teman ya. Aku ingat sebelum Kaica cerita, aku tadi share di chat Zoom. Teman-teman boleh ya tolong bantu isi link itu untuk evaluasi kegiatan kita hari ini ya, teman-teman ya. Biar kita bisa improve apa sih yang perlu dan apa sih yang teman-teman pengenin untuk next kita lakukan. Oke, kita dengerin nih ceritanya Kaica. Silakan Kak. Oke, ya basically perjalanan karir sebagian teman-teman pernah baca, mungkin aku pertama main drum umur 2,5 tahun, lalu main drum di gereja pertama umur 4 tahun. And the rest is history. Jadi main musik terus, main drum terus dari kecil sampai umur 16. I think ini salah satu yang membuka kesempatan profesionalku dan sempat bawa aku manggung di beberapa smak juga. Aku main sama Elo yang sekarang gondrong tuh, Marcelo Tahito. Terus dari aku main sama Elo di TV, Om Erwin Gutawa ternyata lihat. Terus waktu itu damar Om Erwin Gutawa namanya Agung gabung ke Dewa. Nah, Om Erwin nyari drummer. Jadi adiknya waktu itu Genki Gutawa namanya. Genki ya, salah satu sushi favorit Allah. Anyway, dia telepon aku pagi-pagi. Aku lagi mau ke gereja tuh sama papa di mobil. Aku tuh nggak biasa angkat telepon yang nggak dikenal, tapi pagi itu angkat deh. Halo Eca, ya ini Genki Gutawa. Bisa main sama Erwin Gutawa nggak? Dia tanya gitu. Ya bisa dong, seneng gitu. Tapi aku nggak expect gitu karena, nah ini pentingnya. Kalau kita mundur sedikit, aku terakhir kali baca partitur, baca notasi itu pas aku les drum, which is SD atau SMP. Nah by the time aku itu I think udah ya SMA gitu, udah lama banget gak baca partitur. Terus dia tanya gini, kamu bisa baca partitur gak? Aku belum jawab, dia bilang gini, ya bisa lah ya gitu. Langsung disimpulkan gitu sama dia, ya bisa lah gitu. Ya udah. So, nah itu untuk ulang tahun Global TV. Sekarang jadi GTV namanya, itu tahun 2006. Jadi pertama kali aku ke studio Erwin Gutawa untuk latihan dengan bandnya dulu, rhythm section dulu. Nah disitulah aku ngerti banget bahwa
Oke, kita buat ulang tahun TV bisa kayak gini ya. Latihannya tuh teman-teman 2 minggu. Satu lagu sama Erwin Gutawa itu bisa dilatih 1 jam 2 jam. Diulang-ulang. Sorry ya teman-teman yang pelayanan, kita di gereja satu lagu berapa sih? Semenit 2 menit ya kan? Udah aman, udah lagu berikutnya gitu. Sama Erwin Gutawa satu lagu dikulik banget. Dan ya anyway, puji Tuhan acaranya sukses. Dan acara-acara berikutnya sampai salah satu yang paling aku banggain sampai sekarang, aku ngiringin 3 diva, Krisdayanti terus naik Titi DJ ke Malaysia. Dan di situ aku ngerti banget bahwa wah Indonesia tuh jadi tuan rumah banget. Maksudnya Indonesia di luar negeri tuh dihargai banget ya gitu. Konser kita di aduh aku lupa nama tempatnya, very very big dan full capacity gitu, dan aku bisa lihat bahwa orang-orang sana sangat amazed dengan musisi Indonesia. Jadi ya kita harus bangga jadi orang Indonesia gitu. Nah, dari situ I think gini ya, dalam musik itu yang paling utama kan kepercayaan. So mereka lihat aku main dengan Erwin Gutawa, banyak orang lihat itu mereka percaya dengan kualitasku gitu. Jadi Mas Oni Krisnarwinto mulai ajak untuk main di Idola Cilik, teman-teman yang ingat. Lalu Yofi Widianto mulai ajak main untuk sampai hari ini. Nah, kalau kepekaan, actually makin sering kita main musik, harusnya kita makin peka. Tapi itu tadi tujuannya apa? Kalau kita main musik emang cuman pengen jago-jagoan, cuman pengen ngalahin teman kita, ambisi ya, gak banyak yang bisa kita dapat gitu. Tapi kalau kita emang main dengan niat yang mau belajar, kita bergaul dengan instrumen kita. Aku selalu bilang kan, Subasa bilang bola adalah teman. Nah kalau kita tuh musik, instrumen adalah teman kita gitu. Jadi ketika aku main drum, ya itu tadi balik lagi ke poin awal. Aku nggak mau lihat drum ini sebagai drum aja. Aku pengen explore melodi apa sih yang bisa aku dapat gitu. Kayak misalnya ini kan G nih, G tinggi. Nah jadi ini mungkin terlalu dalam banget sih gitu, kayak filosofis banget. But it's not, teman-teman. Semakin sering kita bergaul dengan instrumen kita akan semakin ngerti kita instrumen ini bisa dibawa sejauh apa sih gitu. Nah, specifically tentang nada ya, aku banyak eksperimen di keyboard gitu. Jadi yang tadi itu, ini bisa kemana sih notnya, ini bisa dibawa kemana. Dan tentu ya influence penting banget, nggak bisa dipungkiri. Apa yang kita dengarkan itu sedikit banyak mempengaruhi kita. Tapi ini yang menarik, akhirnya aku sampai di satu kesimpulan, oke, aku stop dengerin musik terlalu detail. Karena kalau aku dengerin terlalu detail, takutnya pengaruhnya makin besar di aku. Tanpa disadari kita jadi mirip sama orang lain. Nah, aku tuh gak mau bikin karya, bikin beat, permainan drum, chops, apapun yang mirip dengan orang lain. Jadi puji Tuhan sudah sampai di fase itu. Aku pengen create sesuatu yang baru, yang fresh gitu. Kalaupun terinspirasi nggak 100%, 10-20%. Gitu Bray dan teman-teman. Gila, aku amazed banget 2,5 tahun udah belajar ya. Itu beneran 2,5 tahun udah belajar. Udah main, Cek. Bukan belajar lagi, udah main. Dia udah jeduk. Sorry, putus. Kenapa? 2,5 tahun udah main drum atau baru belajar? Udah main ya. Konon kata papa mama sih udah bisa mukul-mukul gitu. Nggak tahu, sayang waktu itu belum ada Instagram ya, belum Insta Story gitu sayang. Aduh, iya juga ya. Iya. Tapi itu tadi mungkin bakat juga kali ya, Cek ya. Emang pasti Bu. Jadi sebelum lahir memang papa mama doain untuk jadi musisi. Nah itulah teman-teman, kuasa doa tuh penting banget. Jadi kalau papa mama ngedoain kita juga sambil pengen banget lihat anaknya jadi seorang penginjil atau mungkin menjadi pendeta, ya udah itu mungkin kejadian pada diri saya juga kali ya. Oke, siap, lanjut WC. Aku tertarik banget Kak Eca sama ceritanya Kak Eca. Kebetulan ya, aku suka banget sama Yofi. Aku sampai waktu itu bela-belain tuh Kak beli tiket buat nonton zaman belum pandemi. Nah, bisa diceritain nggak sih Kak? Kan maaf ya, pengalaman rohani gitu ya, ketika Kakak ngejalanin karir seperti ini dengan teman-teman yang let's say mungkin nggak seiman atau mungkin nggak nggak barengan gitu ya. Tapi gimana caranya gitu ketika ngeblendin itu semua, Kak Eca membawa pribadi Kak Eca masuk ke dalam dunia kerja, dunia karir yang seperti ini. Gimana Kak? Oke, wah ini berat pertanyaannya. Memang kalau gitu aku diet deh, biar nggak berat-berat amat. Enggak. Oke. Kita harus selalu ingat Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. So itu aku pegang. Gitu kan, yang kita kejar adalah keserupaan dengan Kristus dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya gini,
mau kita main musik dimanapun ya kita ini persembahan yang hidup gitu. Jadi itu yang aku pegang dan ini fakta menariknya. Dulu aku pikir oke, gue bisa main di dekat dengan Tuhan Yesus makin gitu, makin diseleksi, makin oke, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, yang ini bisa, yang ini enggak gitu. Dan specifically aku jadi tahu lagu-lagu apa sih yang bisa aku mainin gitu kan. Misalnya kayak tadi lagu-lagu perselingkuhan, lagu-lagu yang ada omongan joroknya, eksplisit liriknya, tentu aku nggak akan mainin gitu. Nah, tapi lagu-lagu yang mungkin nggak rohani tapi maknanya positif, bukan cuma positif tapi membangun. Mungkin kalau aku bilang positif klise banget ya, tapi I mean gini, teman-teman yang tahu lagu Papa yang aku bikin buat papaku, negatif di mana lagu itu gitu kan. Ya nggak semua lagu at the end kita harus pilih-pilih sih Bu, tapi selebihnya ya datanglah dengan personality yang sama di rumah, di gereja, di sekolah, dimanapun di dunia musik sekuler kita harus jadi sama, semakin serupa dengan Yesus gitu Bu. Integritas ya Kak ya, luar biasa. Integrity Bu. Oke, kita buka lagi Kak, termin pertanyaan buat teman-teman yang lain yang pengen kulik, pengen gali lagi lebih dalam. Ayo, mumpung ada Kak Eca di sini. Oh, tadi Kak Eca alirannya genre-nya banyak jazz ya Kak Eca ya? Aku tuh dulu sukanya jazz Bu, jadi aku sampai sekarang kalau dibilang gospel drummer ya puji Tuhan, tapi sebetulnya aku tuh anak jazz fusion gitu. Ya, seiring berjalan waktu itu tadi pas main sama Erwin Gutawa, sama Mas Oni, sama ADMS, jadinya ya belajar banyak genre juga. Semuanya harus bisa Bu. Mantap. Kita di sini ada alumni nih, kayaknya saya ngintip-ngintip di layar belakang ada alumni yang namanya Jessie. Jangan-jangan nama Jessie terinspirasi dari suka musik jazz ya. Halo alumni Kakak Jessie. Thank you sudah bergabung sama kita siang hari ini ya. Oke. Terus beberapa aku intip-intip di sini. Halo, kok kamu nggak ada mukanya? Yang mana mukanya? On cam dong Kak, on cam. Halo Kak. Halo dia alumni kita, Kakak Jessie. Kakak Jessie, boleh ngobrol langsung sama? Disuruh buka kamera langsung di spotlight, ditembak banget. Enggak loh. Kan saya tuh dari tadi ya notice Kakak itu senang genrenya tuh banyak beda dari terpengaruh dari jazz. Aku lihat ada namanya Jessie. Apakah ada hubungannya nama kamu dengan aliran musik jazz atau kamu main musik juga jazz? Nama Jessie ya? Ya. Karena ini pertama karena bokap juga main musik. Terus jadi biar anaknya kayaknya biar bisa main musik juga gitu. Terus sama musik jazz. Awesome. Kebetulan bisa. Dulu pernah main drum juga, tapi udah lagi enggak sih sekarang. Ya. Gitu. Oh, tapi main musik juga di gereja? Enggak. Kalau aku enggak pelayanan musik sih di gereja. Oh, oke. Thank you Kakak Jessie udah gabung sama kita. Ini alumni kita juga Kak Eca. Awesome. Sukses ya Jess. Thank you Kak. Oke, lanjut teman-teman. Silakan yang mau tanya langsung dengan Kak Eca, kita buka lagi pertanyaan. Hadiah kita belum keluar loh. Belum ada yang keluar ya Kak Eca ya? Belum Bu. Belum ada. Bu Yulia nanti di akhir aja deh Bu. Iya dong, Bu Yulia udah harap-harap cemas nih. Pengen banget nyatet. Oke, Given. Boleh Given langsung. Ada kesempatan dong buat Given. Oke. Given mau tanya lagi. Silakan Given. Given ini pemberi berarti ya? Iya. Kak, saya mau tanya lagi. Sure. Apa ya? 2 pertanyaan sih sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita lagi seringnya main pakai sequencer kan ya. Nah, di sequencer itu biasanya ada klik. Nah, aku mau nanya tips gimana caranya biar kita gak kabur dari klik itu. Terus gimana caranya kita nyaman. Soalnya kadang juga suka deg-degan banget gitu loh kalau misalnya kita kejaga sama klik yang ujung-ujungnya tanpa sadar kita udah lari sendiri. Itu pertanyaan pertama itu gimana caranya kita lebih lebih nyaman dengan penggunaan sequencer jangan dijadiin beban. Terus kedua aku pernah lihat Koko main sama Isyana yang spontan banget itu. Nah itu tips cara ngulik cepet gimana ya? Saya Isyana kan tutinya kan kacau banget itu, apalagi tuti mat kan. Nah itu jadi tips ngulik cepet kayak gimana biar kita pas main bisa dibilang rapi lah. Terus kalau misalnya sebisa mungkin nggak ada salah-salah kayak gitu aja. Oke. Thank you Given. Pertama cara nyaman dengan klik adalah tidak ada cara lain selain dilatih gitu. Jadi emang harus latihan, harus sabar dan targetnya bukan cuma gini. Aku sering ngomong ini ke teman-teman murid-murid onlineku. Ini kan quarter note 1/4 kan.
1, 2, 3, 4. Nah, faktanya yang kita mainin ini kan lebih dari quarter note ini. Misalnya kita main, itu udah 1/8 gitu kan. And the 2, E, and the 3. Target kita bukan cuma bikin ketukan 1, 2, 3, 4-nya aja yang on tempo gitu, tapi 1/8, 1/16, 6/2 flat, tripletnya semua harus on tempo. Jadi kita main triplet gitu kan misalnya. Nah itu pun harus stabil temponya. Jadi ya memang harus dilatih dengan metronom. Aku berapa kali share, misalnya kamu sulit dengan quarter note, coba naikin dulu intensitas note-nya jadi 1/8. Lebih gampang untuk latihan. Lebih gampang 1/8 kan? Terjaga gitu temponya. Tapi akibatnya juga ada kalau kita pakai 1/8 terus, tanpa disadari kita jadi cenderung rushing atau lebih di depan sedikit gitu. Jadi memang harus terbiasa aja latihan. Nah kalau pakai sequencer itu umumnya ada beberapa loops atau drum elektrik buat aku pribadi yang sebetulnya sangat bisa jadi guide buat temponya. Jadi beberapa kali aku juga puji Tuhan banget main dengan sequencer, aku nggak pakai metronom. Aku dengar aja gitu bunyinya. Adalah misalnya bunyi brass section atau bunyi shaker atau yang loops tipisnya kayak gitu-gitu tuh, itu bisa jadi guide buat tempo kita gitu. Jadi ya itu masalah kebiasaan, emang harus rajin dilatihnya. Dan tips yang berikutnya pastinya kamu harus dengar dengan jelas di ear kamu gitu. Kalau kamu kurang keras ya naikin, tapi jangan terlalu keras, jangan sampai merusak gendang telinga juga. Itu pertama. Lalu kedua, mungkin bagi Bapak Ibu guru atau teman-teman yang belum tahu, jadi ada satu gig yang lumayan viral waktu itu pas aku ngiringin Isyana Saraswati di Bogor. Jadi kita main tanpa latihan. Sebetulnya kalau materi Isyana dibilang tutinya kacau gitu, gini, kacau dibandingin dengan siapa? Bila dibandingin dengan penyanyi-penyanyi di Indonesia lainnya, yes, jelas dia rumit banget. Tapi kalau kita tahu yang tadi itu, makanya penting untuk tahu sejarah, culture gitu kan. Yang lebih rumit itu banyak gitu. Nah, however memang Isyana rumit musiknya. Dan kita tanpa latihan waktu itu. Jadi aku dikasih materi, dikirimin, terus oke, langsung manggung. Tanpa latihan karena waktu itu lah harinya bentrok semua lah. Ada kesibukan lain. Waktu itu puji Tuhan aku masih Indonesian Idol Junior juga. Jadi wah lumayan hektik. So Sabtu aku pelayanan dulu di salah satu gereja di Tangerang. Terus kita ke Bogor. Ketemu dan puji Tuhan jiknya aman. Ada salah tapi ya nggak banyak lah gitu. Nah, tips untuk menghafalnya adalah pertama didengerin berkali-kali. Itu dengerin dulu. Karena buat aku gini, kalau aku dengerin beberapa kali aku akan makin hafal. Nggak tahu buat Given atau teman-teman. Ada beberapa yang kalau ngafalin tuh harus dicatat. Kalau aku denger sebetulnya aku udah inget. Nah alangkah lebih baik kalau ada partitur, sayangnya waktu itu nggak ada gitu. Jadi aku ngafalin aja. Terus pas di hotel, aku dapat hotel, aku main-mainin di stick. Aku main-mainin mukul-mukul sofa ya, tentu nggak ngerusak ya. Tapi mukul-mukul gitu untuk membiasakan muscle memorinya aja untuk ngafal. Oke, singkup di sini gitu. Karena memang yang bikin rumit itu suka singkup tiba-tiba. Jadi kayak misalnya kita main straight beat gitu kayak 1, 2, 3, 4, 1 E and the 2. Tiba-tiba ada break, ada singkup kayak gitu. Nah itu yang sebetulnya kalau kita nggak biasa kan kayak wah apa nih gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan not 1/16, kita bisa singkup di mana aja kayak 1 E and the 2 E and the 3 E and the 4 E and the 1 E and the 2 E and the 3 E, bisa kemana aja gitu kan kalau kita udah terbiasa. Jadi ya puji Tuhan banget, gignya aman. Lumayan tegang sih waktu itu. Semoga menjawab. Gimana Given? Aduh, kamu ini banget ya. Kayaknya pernah punya pengalaman yang di lapangan juga ya Given ya, keren banget. Given masih ada lagi yang mau ditanyain? Yang lain dulu aja deh. Oke, siap. Kalau yang lain dulu aja, aku mau terbang ke Papua dulu nih Kak Eca. Di Papua sini, aku udah dapat teman yang namanya Miracle Heavenly. Halo Miracle. Namanya Miracle Heavenly. Ini dari Timika loh. Halo. Halo kakak. Kakak kita ngobrol yuk Kak yuk. On cam dong Miracle. On cam ya Miracle. On cam langsung di spotlight nih. Dikit lagi nggak? Udah mau rumah, soalnya lagi bawa mobil. Lagi bawa gitu. Ya udah. Oke, kakak Miracle mau tanya apa nih sama Kak Ecanya? Silakan. Abi boleh dikit lagi nggak? Soalnya lagi bawa kendaraan. Wah, udah mau selesai acaranya? Enggak bercanda. Ya udah, oke.
Kak Miracle hati-hati dulu Udah di dekat jalan. rumah. Oh, oke kakak. Nanti kakak kalau sudah sampai di rumah kakak boleh chat saya Oke, kakak ya. siap. Oke kakak, terima kasih kakak. Makasih. Sama-sama kakak. Aku senang banget loh BC hari ini dari ujung barat sampai ujung timur. Aku tuh berasa kayak di Indonesia beneran loh BC. Puji Tuhan banget. Banget. Aku juga senang kita bisa ajak teman-teman dari seluruh Indonesia ya, bisa kita sebut seluruh Indonesia ya untuk sama-sama dapat ilmu, terus kita berkembang bareng-bareng ya, apalagi di bidang musik nih. Jadi benar ya kata Kak Eca di awal tadi, pandemi itu nggak boleh dong bikin kita jadi kaum rebahan doang yang benar-benar nggak ngapa-ngapain. Even kita cuma duduk di dalam rumah kita sendiri, ya kan? Kita buka laptop, kita nyalain gadget kita, terus kita bisa belajar deh dari Kak Eca. Kita kenalan dengan teman-teman semua yang ada di sini. Oke, halo teman-teman dari Gading Serpong. Halo, kita sapa dulu Gading Serpong. Hai Glenn. Ini Glenn dari Semak AGS ya? Halo Glenn. Iya Bu, halo. Oke, gimana kabarnya Glenn? Mantap banget nih. Langsung di spotlight. Baik. Glenn kelas berapa Glenn? Aku kelas 11 sekarang Bu. Kelas 11. Oke, Glenn main musik juga kah? Iya Bu. Oke, Glenn ada yang mau ditanyain nggak nih langsung sama Kak Eca? Mana ya? Tadi saya udah lihat senyumnya Glenn kok tiba-tiba hilang Glenn. Boleh Bu. Oh ini boleh. dia. Boleh ya? Oke silakan Glenn. Kak Eca ini dari tetangga kita, sepupu kita. Iya Bu. Keluarga penabur Gading Serpong. Pakai SMS nih, pakai SMS. Waduh, bukan. Aku Bukan. di Ini Oh, di smart. Lipo. Ini. Wah, oke. Cool. Iya, Oke, silakan Glenn. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Miss Maria. Jadi saya mau tanya nih, kan kalau lagi pandemi kayak gini kan kadang-kadang kita recording itu harus online ya kok. Yes. Jadi kayak misalnya piano yang jadi guide direkam dulu dan kita baru bisa mainin buat guide-nya. Terus kadang-kadang kayak kita udah ngulik nih, udah enak, udah pakai ear monitor, udah pas lah sama drumnya. Ya. Tapi pas kalau misalkan di mixing gitu, kadang-kadang suka misalnya bass kita agak kurang cocok sama basisnya atau kick kita agak kurang cocok sama pianisnya gitu. Yes. Kok ada tips gak buat ngatasin itu? Buat di mixingnya biar jadi rapi gitu lah. Yap. Thank you Glenn. Oke, kasih aku waktu bentar. Aku buka dulu sessionnya. Oke kok. Cek. Cek. Aman Kak? Mohon maaf nih, pasti familiar dengan aransemenku yang di lagu Kasih Allah ini. Nah, ini awalnya aku bikin untuk Sunday service di gereja, sesuai yang Glenn tanyain tadi. So, aku bikin memang agak detail sih terus terang. Jadi aku udah kasih melody guide-nya, teman-teman bisa dengar dulu intronya. Tuh aku udah kasih bass-nya gitu. Jadi ini sekaligus guide buat pemain bass-nya. Oke, ada sedikit gambaran semoga. Jadi kalau aku akan bikin musik sedetail mungkin. Karena benar yang Glenn bilang, kita nggak ada di satu tempat, kita harus menyamakan persepsi, perspektif kita. Dan terus terang kalau aku yang jadi music directornya, emang revisi berkali-kali sama teman-teman, mereka udah ngerti banget. Dan aku pun kalau misalnya orang lain jadi music directornya, aku akan tanya, gimana udah cukup belum? Kalau belum, gue ulang nggak apa-apa gitu. Jadi aku akan bikin sedetail mungkin. Nah di sini kan kebetulan aku main drum sama main keyboard juga. Jadi memang pas aku kirim guide, udah lumayan penuh nih, kayak udah ada sound, coba kita denger ya. Udah ada brass sectionnya, udah interlude-nya aku udah isi semua nih, interlude-nya gini. Nah ini aku bikin, ini udah jadi guide untuk gitarisnya. So kan biasanya bagian interlude gitaris ngisinya bebas. Nah aku pengennya dia ikutin note-nya gitu.
Oke, kita bahas dikit interlude-nya ya. Soalnya ini ada teknik modulasi yang hopefully berguna buat teman-teman. Kita dengerin dari awal. Lagu ini kan mainnya di E. Nah, pas di modulasi ini aku langsung modulasi ke C di interlude-nya. Kenapa? Just because not Kasihala berakhir di E. Sebentar. Selamanya itu kan di E. Bentar, aku cari sound piano dulu. Nah, E gitu. Nah, pas di E ini kalau interlude-nya di E kayak biasa banget ya gitu. Terus E ini ada di mana ya? Akhirnya aku pikir ada di F mayor 7 nih. F mayor 7 kan F A C E. Jadi aku masukin ke F gitu. Bermusik memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. So itu dari C aku naik ke D, terus ini sebelumnya aku benar-benar nggak sengaja ya, I think ya kalau Roh Kudus berkarya kayak gini ya, aku nggak punya rencana sama sekali, cuma setelah diteliti ternyata gitu cara kerjanya. Dari E modulasi ke C, dari C aku naik ke D. Kalau tadi teman-teman sadar nih, di sini udah mulai di D nih. Jadi G yang tadinya G11 jadi G mayor 7, kita pindah ke D. Nah, Kasihala ini kan dari E ke F. Tujuannya jadi dari E ke F. Nah, pas F ini gimana ya biar naiknya smooth gitu. Tanpa disadari D itu adalah 1/2-nya dari F. Jadi kan D mayor, D minor adalah 6-nya dari F gitu. So ya naik ke F-nya jadi enak banget. Di sini udah F. G minor yang G yang tadinya mayor 7 sebagai 4-nya D sudah jadi G minor, 2 minornya F. Jadi loops-nya juga aku isi udah lumayan rame banget. Kurang lebih gitu sih. Jadi kalau aku pribadi emang kalau bikin langsung jadi kalau bisa supaya buat teman-teman yang lain diperjelas. Nah, kalau udah sejelas ini masih salah, ya itulah bagian editing atau mixing engineer yang berbaik hati ngedit. Biasanya tuh gini teman-teman, contoh yang Glenn maksud misalnya bassnya tuh deng deng dedeng gitu kan. Maksudnya bassnya ikut dong, bam baram gitu. Cuman kadang-kadang drummernya suka bandel atau bassisnya bandel. Jadi deng dong 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 gitu, jadi beda bass dan drum patternnya. Nah itulah tugas tim editing untuk ngerapihin, dan memang tidak selalu ada yang bisa ngedit, jadi ya itulah tanggung jawab penting banget. Tapi Bu Maria dan teman-teman, inilah uniknya online Sunday service ya. Dulu kita main bareng di gereja kan, jadi salah-salah nggak terlalu kedengeran. Sekarang nih kita rekaman dari rumah masing-masing, pas kita share data, wah ketahuan tuh yang suaranya fals, yang lupa lirik, yang chordnya salah gitu. Jadi memang masa-masa online Sunday service ini aku yakin pemurutnya juga. Mana pelayan-pelayan Tuhan yang siap maju, mana yang enggak gitu. Bener banget, gak cuma dari musiknya tapi dari personalnya juga ya Glenn. Semoga kamu tetap menjadi inspirasi ya Glenn ya, dan semangat gitu ya. Bukan berarti ketika kita rekaman terus ketahuan boleng-bolengnya terus kita jadi demotivasi. Enggak, kita harus tetap semangat ya. Buat teman-teman yang lain juga yang terpaksa harus rekaman, terpaksa harus take segala macam dengan menggunakan beragam alat dan beragam tools lainnya. Saya ngerti banget repotnya, tapi kita tetap harus semangat ya. Buat Made yang kemarin baru belajar pakai sound card, nah rekaman pakai sound card tetap semangat ya nggak sih Kak Eca? Kak Eca dan teman-teman BC, kita udah di penghujung acara nih. Udah iya nih, sayang banget ya. Saya sambil nyapa teman-teman saudara kita sepupu dari Sumarekon Bekasi. Halo Sumarekon. Oke, thank you udah gabung bareng sama kita. Terus ada teman-teman dari SMF. Halo SMF, thank you udah gabung. Teman-teman dari Cahaya Harapan, dari SMP Purwodadi. Oh, Purwodadi, halo. Aduh, seperti kabarnya pun. Wih, keren banget. Oke.
Terus ada teman-teman juga, kita sapa-sapa dulu dari SMP Cahaya Harapan. Ini aku juga ngeliat ada yang dari Yes. Tirta Marta tadi, Tirta Marta Pondok Indah kalau nggak salah TMPI itu. Tirta Marta itu saudara kita juga. Halo. Oke, kita semua on cam yuk, kita semua on cam. Terus teman-teman kita dari SMP KHI juga, welcome Wah. semuanya. Rame banget. Oke, kita sudah di penghujung acara, kita on cam, kita mau foto bareng sama Kak Eca-nya. Dan ada Kak Maria, halo, Kak Maria. Yes, bagaimana Tapi Bu? boleh barangkali Miracle Heavenly mau menyampaikan pertanyaan? Oh, sekarang sampai udah kelihatannya. nyampe kali ya. Yes. Kak Eca boleh satu ya? Ini dari Papua loh. Boleh Bu, nggak apa-apa. Oke, Kelasku siap. masih agak sore jadi santai. Oh, baiklah kalau gitu. Halo Kakak Oke, Heavenly. kalau gitu. Miracle, Kak Miracle, boleh? Ya, Kakak Miracle, yes, Kakak Miracle sudah sampai. Selamat ya. Silakan Kakak Miracle ini bersama dengan Kakak Eca. Langsung silakan. Rumahnya bagus sekali Bung. Rumahnya bagus sekali di atas awan begitu ya rumahnya ya. Iya Kak. Kak boleh nanya, bagaimana sih kayak kan kita plan di gereja. Kadang kita bermain musik. Saya kan masih termasuk pemula bermain drum. Saya di gereja bermain drum. Saya mau nanya, bagaimana sih cara mau membuat tempo bermain kita itu, tempo drum kita itu lancar dengan itu yang pertama. Yang kedua mau tanya fill in drum yang simple dulu Kak. Oke. Saya bermain yang pertama saya bermain drum, temponya masih Udah. agak lari-lari Kak. Udah jelas. Oke Sudah, Kak, aku makasih. sudah dengar. Oke, terima kasih Miracle. Sesuai namamu, aku berdoa kamu jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk jadi mujizat bagi sesama ya. Amin Kak, makasih Kak. Dan kamu dapat pasangan yang ini yang punya karakter surgawi, heaven. Amin. Oke, tempo tadi kita udah bahas di awal, mungkin Miracle terlewat. Tapi aku akan bahas dari perspektif yang lain. Buat teman-teman drummer gini, misalnya kita terbiasa main yang tadi ya, basic beat banget 1/8 atau disco 4 on the floor gitu kayak. Nah, tempo kita bisa saja stabil karena kita sudah sering latihan dan kita sudah sering main gitu, pengalaman. Nggak ada masalah dengan tempo ini. Tapi gimana misalnya temponya diperlambat? Beatnya sama. Disinilah mulai ada flame antara bass dan snare. Mulai ada flame tangan kanan dan kaki kanan. Nah, itu yang perlu teman-teman sikapi dengan baik supaya permainan kita detail. Lalu pertanyaan kedua, untuk beat-beat basic kayak gini tempo lu aman. Tapi gimana dengan beat-beat yang lebih expert? Misalnya beat yang tanda kutip kalau dalam bahasa awam tuh beat gantung gitu. Atau dalam genrenya aku kelompokkan biasanya funk atau ya fusion gitu. Misalnya snare-nya tuh nggak di 2 dan 4. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Atau misalnya bagaimana dengan birama lain? 6/8, tua gampat manem. Atau bahkan yang lebih ganjil, tua gampat ma, tua gampat ma, tua gampat ma, tua gampat. Atau poin nomor 3, gimana pas kamu lagi solo atau lagi fill in, tempo kamu tetap kejaga gak gitu. That's why perlu banget untuk latihan secara detail dan fokus. Sama kayak main bola kan. Pemain bola itu kan gak cuma latihan tendangan bebas. Mereka latihan penalti, mereka latihan pas terima umpan lambung dari corner kick, mereka terima umpan lambung dari garis pertahanan mereka, segala situasi mereka harus latihan. Nah, kita sebagai drummer juga yang kita mainin kan gak cuma satu style. Jadi apapun style yang kamu mau mainin ya latihan. Dan terkadang itu emang harus balik lagi ke awal. Gue udah jago banget main rock, kayak pas main jazz kok mohon maaf ya culun banget gitu ya. You know, latihan lagi gitu. Segala sesuatunya harus dibuat menarik adaptasinya. Itu pertanyaan pertama ya. Lalu kedua tentang fill in. Kalau fill in sederhana, yang menarik sebetulnya gini. Cuman satu note aja. Misalnya momennya tepat, itu akan jadi fill in yang menarik. Aku nggak tahu Miracle tahu lagu ini atau enggak, tapi ibu bapak guru pasti tahu. Whitney Houston, And I Will Always Love You. Itu kan ada satu fill in yang 1, tuh Bu Maria udah nyanyi. 1, 2, 3, boom. Drummernya namanya Ricky Lawson, dia sudah meninggal. Tapi setauku royalti dari lagu itu nih kalau ngomong. Nya tepat. Tadi keputus dikit kayaknya. Jadi kalau penempatannya tepat, satu ketuk aja sebetulnya sudah sangat oke buat sebuah lagu gitu loh. Tapi tentu banyak pengembangan yang bisa dilakukan. Nah, itu lahirnya dari rudiment. Ini basic banget ya.
Misalnya fill-in yang terus terang ini standar aku nggak pernah pakai lagi sih karena banyak banget drummer yang pakai. Misalnya 1, 2, 3 gitu kan, itu sering banget dipakai, atau itu kan sering banget dipakai. Nah, gimana biar menarik ya? Tambahin double stroke aja atau ghost note. Jadi, nah udah beda kan tuh. Atau aku sering bilang, coba kita masukin bass drum. Jadi kita masukin kick di antaranya. Jadi lebih tegas gitu loh. Tapi tentu ini situasional banget. Nggak selalu bisa untuk semua jenis lagu, jenis genre gitu. Jadi ya harus terus dikembangkan, harus terus dieksplor lagi. Semoga menjawab. Gimana Miracle? Ya, Makin makasih Kak Eca menginspirasi. untuk jawabannya. Sama-sama Miracle. Tetap semangat melayani ya. Oke Kak Eca, kita masih punya satu lagi nih. Satu tadi siapa yang udah? Aduh, bantu aku dong, bantu aku please. Aku tadi ada yang kelewat. Tuh, bantuin Bu Maria dong, teman-teman. Tadi siapa ya yang mau nanya ya? Aduh. Nanti aku kelewat, aku minta maaf loh. Tapi aku mau nyapa dulu teman dari Santo Yosef. Halo Santo Yosef, tetangga kita juga Brian Carlo. Oh iya, yang di Oh ini iya. Santo Yosef yang di mana? Medland ya? Santo Yosef yang di Medan, betul ya? Oke. Aku lihat ada dari Purwodadi, Michelle, SMP. Halo Michelle. Wow, halo. Michelle ada mau tanya langsung sama Kak Eca, silakan. Ini salah satu drummer cilik favoritku nih, Bu. Ya. Ya. Halo. Halo Michelle, boleh kenalan? Kok bisa sih? Kakak kelasnya jangan ditargetin dulu ya, masih SMP. Iya. Halo. Michelle, kita kenalan Halo. dulu. Ini Michelle nih favoritnya banyak orang katanya. Boleh cerita nggak, Michelle? Kamu kenalin diri, ya kan? Kamu gimana ceritanya kok bisa jadi banyak yang favoritin kamu, termasuk kayak Eca Sumantri? Boleh, silakan Michelle. Kalau di oke, jadi gimana ya? Ya, terima kasih. Belum. Tapi aku seneng banget hari ini Michelle gabung bareng sama kita ya, Kak Eca ya. Iya. Keren senang. banget Kak Eca. Michelle mau say something? Nggak ada. Udah nungguin. Michelle jangan salting dong. Itu karena Salting senyumannya dia. KBC kayaknya. KBC nih. KBC ganggu konsentrasi ah. Michelle sekarang kelas berapa Michelle? Kelas 8. Kelas 8, main drum udah dari kapan? Dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD loh, wow. 1 SD tuh kamu lagi megang apa ya Brian ya? Wah, kalau aku kayak masih mikirin kartun deh kalau nggak salah. Oh, masih mikirin kartun. Michelle, kamu belajar musik dari mana? Papa, mama? Dari papa mungkin. Papa lumayan pinter. Hebat. Oh, papa main drum juga, papa? Enggak. Cuma tahu musik aja. Terus pinter nilai juga. Kayak suaranya kurang gimana atau kurang gimana gitu biasanya. Wah, hearingnya bagus nih kayaknya, hearingnya anak sound banget nih kayaknya. Papahnya, jadi yang main drum. Papanya. Si kakak BC ini. Michelle main drum di rumah atau dikursusin di tempat kursus tertentu sama papa? Ya dikursusin di SMI. Kenapa kamu suka main drum? Dulu cuma pengen aja ya, terus ya kelanjutan gitu karena katanya bakatnya di situ, jadi akhirnya dilatih. Terus kamu senangnya genre apa kalau di megang drum? Pop biasa. Pop biasa, oke. Pernah main bareng sama Kak Eca? Belum. Oh, enggak ada. Belum. Pengen Nanti kali ya? Ya mau. Mau sama Kak Eca. Kak Eca kenal Michelle dong? Tahu, aku tuh nggak sengaja nemuin videonya di YouTube, Bu. Dia mainin salah satu lagu yang pernah aku isi lah. Terus wah lucu banget gitu, seneng banget. Kapan-kapan boleh dong kolaborasi. Boleh banget. Looking forward. Semoga Looking bisa forward. ketemu ya. Yeay, Michelle udah punya belum nomor kontaknya Kak Eca? Biar nanti kan kita bisa berlanjut. Oh, udah punya ya? Ya, belum. Oh, udah belum. Lah, piye to yo? Mau kolaborasi nih, lanjutin nomornya ki piye? Alah. Ya wes, Ben. Engko nanti dijalukno ya karo Kak Eca yo.
Bu Maria nih dari Sabang sampai Merauke bisa semua logatnya hebat, Bu. Ala, cuman logat loh, nggak bisa main Tinggal bahasa drum. Korea, Bu, bisa nggak, Bu? Korea Utara tapi, Bu. Annyeonghaseyo loh. Korea Utara. Korea Utara aja. Agak beda ya. Kamu Yulia kayak gitu. Mungkin Kroya bisa kali Kak dia. Oh, Kroya. Kroya itu yang kalau kita makan soto tuh kita ada tambahin bumbu Kroya. Nah. Bu Yulia kali ini lucu juga. Oke, terima kasih loh Bu Yulia udah ide-idenya. Oke, Michelle, kapan-kapan kita ngobrol bareng lagi sama Michelle. Thank you banget Michelle udah join dari awal sampai sekarang. Thank you, Michelle. Michelle. Sama-sama. Makasih juga ya. Iya, sama-sama. Sukses loh sekolahnya Michelle ya. Iya. Pantesan kata Kak Eca kamu lucu. Emang iya sih, emang lucu sih bener ya Kak Eca ya. Iya, Bu. kan? Nanti ya, kamu taruh Instagram kamu di chat dong, ntar aku follow ya. Asik, ini nih. Tapi jangan lupa loh, Isya, kamu follow Instagramnya Smart KI juga ya. Jangan cuma follow Instagramnya KBC. Iya. Oke, kita sekarang sapa-sapa lagi BC dan Kak Eca. Kita punya teman dari Tasikmalaya. Halo Tasikmalaya. Jangan gitu baru masuk loh, Bu. Enggak, ini Baru ada masuk. tadi udah keluar masuk. Oh gitu. Maaf, tadi kelempar. Kan, aku bilang Kirain juga, baru halo Ibu masuk. dari Tasikmalaya. Ya, aku udah lihat dari tadi loh. Kita kan sama-sama guru dulu, ya kan Bu Elisa ya? Iya Bu, halo. Apa kabar Bu Elisa? Ini dari Tasikmalaya, saudara kita juga dari Semak. Halo. Penabur Tasikmalaya. Iya. Oke, siap. Oke, selamat. Terima kasih ya Bu Ibu udah gabung sama teman-teman dari Tasikmalaya. Kak Eca, kita kali ini udah benar-benar di penghujung, udah beneran ya teman-teman ya. Nggak ada yang kelewat ya. Oke. Kita udah di penghujung banget BC untuk sesi kita siang hari ini bareng sama Kak Eca. Kita udah seru-seruan bareng. Udah seneng banget sampai kita kayaknya agak lupa sedikit sama Oh iya, hadiah. Itu dia, itu dia. Yang lupa dari tadi. Belum, Kak Eca belum keluarin. Bu Yulia siap-siap, teman-teman siap-siap. Jangan ada yang keluar dari Zoom dulu. Saya mau ngingetin juga, jangan lupa diisi link evaluasi kita. Diisi banget, karena itu bakal jadi feedback kita banget. Kak Eca, udah siap nyebutin 4 nama? Aku nggak sebutin namanya, Bu. Ya, Oke, siap. Biar seru. Biar seru. Tapi aku akan pilih yang ini kriterianya. Boleh. Jadi teman-teman harus jujur nih, harus ingat. Aku akan berikan untuk pertama yang pertama kali bertanya. Nah. Oke, pertama kali bertanya ya Bu Yulia ya. Yes. Sip. Lalu kedua, yang pertanyaannya paling banyak. Aku ingat namanya tapi aku gak akan sebutin. Oke, pertanyaannya paling banyak Bu Yulia. Wah, kayaknya aku tahu nih Berikutnya siapa Bu nih. Yulia. Oke. Selanjutnya Kak Eca. Bu, ini harus yang tanya ya, Brian? Harus yang tanya ya? Yang impress, yang bikin Kak Eca impress itu juga boleh. Oke. Nah, berikutnya aku akan berikan kepada yang secara kilometer paling jauh. Wow, yang mana nih? Nah, nggak tahu nih Bu, yang Kita mana ada nih? 2 Ayo. partisipan hari ini, yang paling jauh Kak Eca yang mana? Oh, berarti rumahnya harus diukur lagi tuh Bu dari Google Maps tuh. Oh, Pokoknya yang dari kelihatan rumahnya aja lah ya. Yang kelihatan rumahnya Harapan ya. Indah dari itu paling jauh kemana tuh, ya kan? Kayaknya paling jauh sih ini sih siapa Miracle, soalnya rumahnya di langit Bu. Tuh Oh kan. iya, oke mereka boleh dicatat. Oke, satu lagi Kak Eca. Satu lagi aku akan pilih yang pertanyaannya tentang aransemen tadi. Pasti bukan BC, pasti bukan BC. Ya iya Bu, kan aku juga mau. Hai BC, kamu nanti jatahnya beda. Tadi tentang aransemen pertama kali. Soalnya tadi seingatku ada 2 atau 3 orang. Aransemen yang pertama kali. Oh, siapa? Aku ngerjain balik nih ya. Bu Yulia sebutin ya Kak Eca ya, boleh lah ya. Iya Bu, boleh Bu. Oke, silakan Bu. KBC siapa aja KBC yang pertama kali nanya? Yang pertama kali nanya. Samuel bukan? Samuel, Kakak Kak Samuel bener banget dari Sumatera Utara. Unimed. Keren. Selamat ya Kak Samuel, jangan keluar dulu, nanti kita akan catat datanya Kakak ya. Oke, thank you. Yang kedua katanya yang paling banyak bertanya. BC bertanya nggak? Kayaknya BC di catatan saya 2 kali loh. Bu Maria yang sering bertanya, Bu. Bu Maria yang sering bertanya, Bu Maria. Benar. Bu Maria Langsung komentar perhatiin Pak aja. Siso. Iya, Saya dia mau- komentator. Komentator. Oke, Given. Oke. Siap. Given, kamu masih ada di sini kan Given? Jangan keluar dulu sebelum Bu Yulia nanya nomor telepon kamu. Ya. Yes. Ya, Lanjut. teman-teman yang disebutkan tadi namanya boleh direct chat ke saya ya, kasih tahu nomor teleponnya langsung Asik, segera kapan sekarang lagi juga. loh kita direct chat sama Nomor Bu Yulia, 3, boleh. nomor 3 yang Lanjut. paling jauh Miracle sudah ya. Miracle Asik. Heavenly. Yes. Oke. Kau juga jangan lupa chat langsung ya nomornya ya. Yuk, Udah, chat direct memang. langsung ke saya. Oke. Nomor WA.
Di Nah, PC Iya, ke Bu nomor Yulia ya di PC. Oke. BC boleh di spotlight Ya. yang tadi disebutin Bu Yulia. Oke, biar kita spotlight Iya, satu-satu. BC Ada Kakak dokumentasikan. Nurul, lalu ada Yes. Kakak Siap, Given. dokumentasi kan Oke, penting. Given. Terus Minta satu tolong, lagi tadi minta tolong dari jangan chat dulu ya. Samuel. Jangan chat Jangan dulu. di-chat dulu supaya kalau difoto keren badai. Masuk ke IG Oke. kita. Wow. Satu lagi Kak Yulia. Ya, satu lagi yang aransemennya pertama kali ditanyakan, siapakah itu? Sorry, mohon bantuannya nih. Apa? Ayo. Aransemen. Ayo ya? siapa? Siapa ya? BC dong. Kayak Bang Adolf. Kak Adolf ya? Adolf ya. Kayak Kak Adolf ya. Adolf dari Betul. Jogja. Iya, Oke. selamat Kak Adolf. Langsung Oke. pe Yulia Yuk. supaya nanti bisa dikirim-kirimin. 2 orang lagi jadi BTS nih Bu, tinggal Jadi 2 orang lagi. BTS itu jangan ya. Jangan BTS, nanti kita bikin yang lain. Eca mungkin ada ide nanti kita bikin lagi ya. Oke, selamat buat Sumatera Utara, buat Jogja, buat Papua dan Harapan Indah. Pasti gimana Harapan Indah masih dong? Oh bukan. Gimana Netherlands? Jakarta. Oh Jakarta. Oh, Jakarta. Sip, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita siang hari ini. Kita seru banget, boleh kasih reaction teman-teman dan jangan lupa open cam, kita harus foto. Harus banget, Pak Kevin udah di sini kita harus foto. Bukan begitu Pak Kevin? Nanti kan di IG kita ya. Sip. Ayo buka kamera kita foto penting banget. Open cam semua ya, open cam semua. Jangan Oke, ada yang chat siap. dulu. Boleh kasih reaction apapun itu yang menyatakan kegembiraan kita atau kesukaan kita